nanti aku telepon balik. Yohanes 17 21 22. Nah, di sini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi Yesus dikasih kemuliaan, Yesus pun memberikan kemuliaan kepada muridnya. Jadi pesan berantai, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, Oke, terus nanti tunggu dikit lagi. Ini satu lagi. Nanti Yesus pun mengajarkan begini. Ini yang sering nggak dibawakan oleh kawan-kawan Kristen ya. Ya, sambil nunggu. Assalamualaikum Gurunda. Naik Gurunda. Buat teman-teman yang di sini ya, yang di TikTok, tolong bantu ini. dong channel barunya Gurunda Juma yang di YouTube. Bang Juma TV channel ya, dibantu jam tayangnya doang, tinggal jam tayang doang. Kalau subscriber udah mencapai 1000 ya, tinggal jam tayang doang ya teman-teman. Dibantu ya channel barunya Gurunda Juma, Bang Juma TV channel. Ya, silakan lanjut Bang Kores. Gurunda. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Oh, udah naik, alhamdulillah, mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima. Lanjut. Siap. Ini Yohanes 17:14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ketika nanti sudah satu pekerjaan dengan Tuhan, maka nanti mereka pun dibilang bukan dari dunia dan mereka pun dibilang satu dengan Tuhan gitu. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, memberitakan kabar baik gitu. Itulah kenapa nanti di Yohanes 14 nomor 6 di sini maksudnya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, artinya melalui ajarannya Yesus gitu. Ajaran Yesus yang nanti dikunci, Sro. Nanti dikunci, Sro. Serius, Sro. Nanti dikunci di sini, Sro. Di Matius 15 ini lihat dalil gue tumpah-tumpah. Matius 15:24. Suruhlah ia pergi. Ini murid-muridnya ya ketika ngusir seorang perempuan Kanaan. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itulah kenapa Yesus bilang hanya melalui aku gitu loh. Karena Yesus adalah nabi terakhir untuk umat Israel. Selamat datang di kebenaran. Silahkan. Gitu Sro jawabannya. Buka mute-nya, Sro. Dibuka mute-nya. Mati-mati dia. Itu kan menurut abang ya bang ya. Tapi menurut saya itu ayat itu adalah titik kulminasi Kristen. Tidak ada seorang pun yang ke Bapa kecuali melalui aku. Itu udah saklek dia. Itu abang bilang ajarannya apanya itu kan tafsiran abang. Tapi kalau saya, itu menurut saya itu adalah titik kulminasi Kristen di situ. Tidak ada seorang pun yang dapat menuju ke Bapa kecuali melalui aku. Itu kayak mana membantahnya seperti itu? Berarti dialah ibaratnya gerbang kayak mana yang bukan Muhammad, bukan orang lain, bukan nabi-nabi sebelumnya, bukan apa. Tidak ada seorang pun yang menuju Bapa kecuali melalui aku. Itu udah saklek dia bilang begitu. Iya, nggak ada yang bantah, Bre. Itu udah saklek memang gitu. Dan ini juga saklek gitu loh, Sro. Kalau Yesus semua perkataannya saklek nggak? Semua perkataannya. Iya, saklek nggak semua perkataannya? Nanti Gurunda lanjut ya. Ini aku masuk sedikit. Iya. Saklek ya. Semua perkataannya saklek ya. Iya. Oke. Nah ini baca. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini saklek juga. Jadi semua bangsa Israel tidak akan menuju ke Bapa kalau tidak melalui ajarannya Yesus. Bukan umat Indonesia, umat Batak, umat Jawa, bukan. Israel. Gitu, my bre. Itu karena dia bilang begitu dia untuk Israel aja. Ya kalau menurut Yes.
pribadi. Nah, ini udah nggak saklek, Sro, kalau kayak gini caranya, Sro, kalau menurut saya. Udah nggak saklek itu perkataan Yesus jadinya. Ah, Tidak gimana sih? tidak ada seorang pun, Bang, tidak ada seorang pun, Mm-mm. tidak ada seorang pun. Siapa? Kalau saya berkeyakinan seperti itu, tidak ada. Lo nggak boleh keyakinan sendiri, harus keyakinannya Yesus, nggak boleh keyakinannya Sro. Tadi katanya saklek, Sro. Kita udah sepakat perkataan Yesus saklek gitu kan? Semuanya nggak? Iya semuanya. Ya udah diterima dong. Ya udah. Thank you. Sip. Silakan Gurunda. Kalau mau masuk ini kita bahas Tritunggal. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat malam teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, makasih. Kalau kita melihat dari aspek keimanan saudara Kristen, memang mau tidak mau saudara-saudara Kristen harus memperjuangkan kalau Yesus itu Tuhan. Apapun ceritanya ya Kristen harus perjuangkan itu. Cuman sayangnya tidak seperti umat Islam dan tidak seperti kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa yang percaya kepada Nabi Musa, menerima Musa sebagai juru selamat bagi mereka untuk kemudian menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan menuju kepada Allah. Dan Yesus pun demikian, pengikutnya Bani Israel yang percaya kepada dirinya juga mendudukkan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Tuhannya mereka. Nah, yang Kristen ini memang berbeda. Kristen ini harus menggabungkan dua ajaran, yaitu ajaran Yesus ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel kurang lebih 3 tahun, dan pengajaran ya ahli kitab atau orang Farisi, ahli Torah yang menginginkan kemudian mengajarkan Yesus versi Romawi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada dua Yesus. Yesus yang asli pun mengatakan itu akan muncul Yesus palsu. Dan Yesus palsu inilah yang kemudian yang diimani oleh Kristen hari ini. Sehingga ketika muncul pengakuan-pengakuan Kristen yang menuhankan Yesus, maka Kristen akan mencoba mengambil data-data pengajaran Yesus yang juga ada di dalam kitabnya mereka. Contoh misalnya, di dalam Yohanes 11 nomor 42. Kata Yesus, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi ending dari pengajaran Yesus selama kurang lebih 3 tahun, mau agar dirinya dipercayai oleh orang-orang Yahudi yang menolaknya, bahwa dia itu adalah utusan Tuhannya orang Yahudi. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun kemudian muncul pengajaran Yesus itu Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang tidak sampai kepada pengajaran Yesus. Yesus yang asli selama 3 tahun penginjilan itu nggak pernah mengajarkan itu. Tapi yang ngaku bintang timur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Paulus, dan juga yang datang di Pulau Patmos, itu ngaku Yesus, ngaku bintang timur, itulah yang kemudian mengajarkan dirinya sebagai Elohim yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Demikian. Ya, silakan Bang Christian atau Sobisa, silakan dibuka mute-nya. Ya, makasih Bang Zuma. Mungkin saya harus menjelaskan tadi. Ini siapa yang noise ya? Saya atau coba saya mute dulu? Enggak, itu Sobisa yang noise. Sudah saya mute. Jadi sebenarnya ada kerancuan bahasa yang ditujukan kepada Yesus. Jadi kata yang ditujukan Tuhan kepada Yesus itu yang dirujukan sama seperti saya sudah jelaskan tadi, bukan Sang Pencipta. Tetapi kata Tuhan yang dimaknai dalam kekristenan adalah
manusia yang diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Jadi rancu ketika ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan kata Tuhan, itu merujuk kepada Sang Pencipta. Maka lebih baik saya memakai kata Lord dalam bahasa Inggris. Lord itu kan manusia yang berkuasa. Itu lebih cocok dibandingkan dengan diartikan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan yang dirujukan kepada Yesus. Kira-kira itu dulu Bang Suma. Iya, jadi memang ada dua sisi, memang harus ada dua sisi. Orang Indonesia ini mendudukkan kata Tuhan pada tempatnya dan mendudukkan kata Tuhan pada tempatnya. Tapi ada juga di kita, di orang Indonesia yang sapurata, orang sini bilang, orang Makassar itu sapurata, artinya intinya Yesus itu Tuhan, intinya Yesus itu Tuhan. EGP, yang jelas Yesus itu Tuhan. Nah itu dia. Tapi patokan mereka itu juga tidak salah. Karena memang Paulus ini melalui pengajaran yang datang mengaku Yesus kepada dirinya. Berdasarkan surat 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim atau Theos itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi di sini ada dua yang Esa. Sementara yang Esa itu, sepengetahuan saya, agama-agama samawi yang Esa itu cuman Tuhan. Tak ada Esa kepada makhluk, tak ada Esa kepada ciptaan, tak ada Esa kepada yang disebut manusia. Tapi di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 di situ ada dua Esa. Jadi indikasi ini sangat kuat kemudian adanya kekuatannya didukung oleh makhluk yang datang kepada Paulus dan juga kepada penulis Patmos agar memberikan pesan kepada manusia bahwa dia yang mengaku Yesus itu juga adalah Esa. Sampai ada penjabaran ngakunya dia sebagai awal akhir, Alfa Omega. Kepadaku diberikan kuasa di dunia, di surga dan di dunia, di bumi dan di surga. Artinya ada upaya untuk mensabotase kekuasaan yang maha kuasa dengan mendudukkan dirinya yang mengaku Yesus ini sebagai Tuhan itu sendiri. Bagaimana Bang Suma bisa mengatakan hal seperti itu? Karena didukung oleh data-data. Misalnya nih, Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya itu kepenuhan keteosan secara biologis. Kemudian Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai 8. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Nah, artinya bahwa ada kekuatan yang didukung oleh makhluk yang bernama Yesus ini yang datang kepada para penulis Bible untuk mengajarkan kepada manusia bahwa dirinya juga itu adalah Tuhan. Dirinya juga adalah yang Maha Esa. Itu bisa kita lihat sekali lagi 1 Timotius 2 nomor 5. Makanya saya katakan tadi ada dua Yesus di sini yang mencoba untuk digabungkan. Yesus yang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, yang mau dipercaya sebagai utusan saja, dan Yesus yang datang kepada penulis Bible yang mau dipercayai bahwa dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Saya kira begitu sederhananya. Silakan direnungkan lagi di 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ ada dua yang Esa. Padahal sejatinya yang Esa itu cuma satu. Demikian. Ya, makasih Bang Suma. Memang ada, kalau saya bahasanya untuk mengatakan seperti itu, memakai bahasa Kristen otoriter. Kenapa Kristen otoriter? Mereka hanya mengatakan Yesus itu Tuhan, pokoknya kalau sudah Tuhan, Tuhan lah. Sang pencipta atau dengan bagaimana. Tetapi kalau dipelajari, sebenarnya Yesus bukan sang pencipta, tetapi manusia yang berkuasa. Karena diberikan kuasa oleh Bapa di sorga. Nah, kalau menanggapi di 1 Timotius 2 ayat yang kelima, di situ dikatakan karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu kalau dalam iman kekristenan, kenapa kami sebut dia Esa? Karena Yesus tidak diciptakan. Kenapa kami mengatakan Yesus tidak diciptakan? Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, di situ dikatakan dia berubah menjadi manusia. Kalau dia berubah, tandanya dia sudah ada dulu, hanya berubah bentuk. Maka Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Berarti kan
dia sudah ada, firman ini sudah ada. Dan ketika masuk dalam ayat yang ke-14, Yohanes pertama ayat ke-14, firman ini berubah bentuk menjadi manusia. Berarti tidak diciptakan, memang sudah ada. Dan hanya berubah bentuk menjadi manusia. Sudah kelihatan firman ini. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu kan diciptakan. Kalau dalam pengertian kekristenan, manusia itu tercipta dari debu dan tanah. Kalau dalam teman-teman muslim mungkin yang saya pernah dengar itu saripati tanah. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kata cipta situ kan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Yesus yang iman kami kekristenan itu firman yang memang pada dasarnya dia sudah ada dulu. Tetapi dia berubah menjadi manusia, berarti hanya berubah bentuk. Nah, ada banyak orang kekristenan yang gagal paham di dalam Yohanes 1 ayat 1. Mereka pikir karena pada mulanya adalah firman dan firman itu sudah ada, mereka pikir firman ini adalah Allah. Tapi dalam ketika saya mempelajarinya, firman ini bukanlah Allah, tapi dia bagian dari Allah. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah. Hanya ketika firman ini diutus, dia harus berubah bentuk menjadi manusia supaya kelihatan. Itu dia perbedaannya. Maksudnya kata esa di dalam 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat yang kelima berbicara tentang memang Yesus ini yang firman ini sudah ada. Itu maksudnya. Makasih Bang Juma. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan yang disampaikan oleh saudara Christian, bahwasanya Yesus itu bukan ciptaan. Ini juga hal yang sangat menarik. Kalau dia bukan ciptaan, itu adalah suatu kemustahilan karena dia manusia. Yang tadinya bukan manusia, kemudian ada menjadi pribadi baru. Berarti dia ciptaan. Karena keberadaannya itu diawali dengan ketiadaan. Apa bukti bahwa dia diawali ketiadaan? Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi daging. Atau di dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan itu berarti dicipta. Yesus itu dijadikan. Belum lagi ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Berarti Yesus yang dibentuk ini itu bukan Tuhan. Begitu juga di dalam Ibrani 2 nomor 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Tuhan dia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 nomor 9. Dia dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah. Dibuat berarti dicipta. Efesus 4 nomor 6. Satu Tuhan dan Bapa dari semua. Tuhan yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yakobus 4 nomor 7. Karena itu tundukkanlah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang dipesankan di sini adalah Yesusnya itu dibuat sedikit lebih rendah. Dibuat, berarti dia diciptakan. Segala sesuatu yang dibuat, berarti itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau dikatakan dia merubah bentuk, itu juga tidak rasional. Tuhan pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan bentuk makhluk, seketika kemudian mengambil bentuk makhluk, berarti dia berubah menjadi pencipta, menjadi ciptaan. Ini adalah satu kemustahilan. Nah, tapi lagi-lagi itu bisa terjadi karena itu tadi makhluk yang datang kepada penulis Bible yang bukan Yesus anak Maria, tapi makhluk lain yang mengaku sebagai Yesus. Ingat pesan Yesus di dalam Matius 24, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah satu nubuatan Nabi Daniel adalah munculnya pembinasa keji yang akan membantah dan memutarbalikkan kemudian perkataan-perkataan yang maha tinggi. Nah, itu dia.
Sehingga Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias, ada Yesus di padang gurun, ada Mesias atau Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, dan Nabi palsu akan muncul untuk melakukan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, Yesus mengulang, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab anak manusia akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti matahari, seperti sinar cahaya yang bermancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang kepada penulis Bible, termasuk yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, itu bukan Yesus yang melakukan penginjilan kepada Bani Israel. Saya kira begitu. Bang Zuma. Nah, saya akan bernarasi untuk menanggapi yang Bang Zuma bilang bahwa dibuat dan dicipta itu sama. Karena begini, saya kasih contoh. Kalau dibuat, berarti sebenarnya dia sudah ada dan berubah bentuk. Saya membuat Indomie goreng gitu loh. Indominya sudah ada, tetapi ketika dibilang Indomie goreng, Indominya berubah jadi Indomie goreng yang tadinya dalam bahan mentah, terus dibuat menjadi Indomie goreng. Tetapi kalau kata cipta, di situ dari belum ada menjadi ada. Kalau dibuat itu sudah ada, hanya berubah bentuk. Membuat Indomie goreng, berarti sudah ada minyak. Itu udah ada minyak ketika dibuat Indominya jadi Indomie goreng. Tetapi kalau saya bilang saya menciptakan Indomie goreng, berarti kalau kata cipta di situ dari tidak ada menjadi ada. Kalau saya bilang saya menciptakan Indomie goreng, berarti belum ada itu. Kalau dibuat sudah ada, hanya berubah bentuk. Nah, ayatnya tadi saya ambil, kalau disinggung tadi mungkin di dalam Filipi 2 ya Bang Zuma, ayat yang ke-7. Yang dibilang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Di situ ayat yang ke-7, Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia memang tadinya sudah ada. Kalau dia belum ada, Filipi 2 ayat yang ke-7 mengatakan ngapain kalau begitu kalau dia memang dia mengambil rupa, bahkan dia mengosongkan dirinya. Berarti Yesus ini adalah firman yang memang sudah ada terlebih dahulu. Dan dia hanya berubah bentuk. Yang tadinya derajatnya tinggi, tetapi dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia berubah bentuknya. Bentuknya menjadi seorang manusia, dan dikatakan manusia itu hamba. Dalam bahasa Ibraninya dolos. Dolos itu adalah sesuatu yang terhina. Dari tempat tinggi menjadi manusia yang terhina. Dan menjadi sama dengan manusia. Berarti kan Yesus ini sudah ada mengambil rupa menjadi manusia. Dia punya ketika dia diutus Bapa, firman ini diutus Bapa, dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Yesus itulah yang kenapa saya bilang Yesus itu sudah ada. Dia berbeda dengan utusan lain. Utusan lain adalah manusia yang tidak ada terus menjadi ada. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia. Berbeda dengan Yesus. Ayat yang ke-20, Kejadian 1 ayat 27, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Tetapi kalau Yesus itu kan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, dia mengambil rupa seorang hamba. Berarti Yesus sudah ada lebih dulu. Bukan dicipta, tetapi memang sudah ada, hanya berubah bentuk. Itu dalam pemahaman kekristenan. Terima kasih Bang Suma. Ya baik. Kalau kita melihat ya di dalam kitabnya orang Yahudi, contoh di dalam kejadian 2 nomor 7, di situ dikatakan dengan kata Yathar. Yathar itu artinya dibentuk. Adam dibentuk. Berarti apakah ingin kita katakan Adam itu tidak diciptakan? Boleh jadi juga, karena Adam diambil dari tanah. Lalu kemudian apa yang ada di dalam dirinya juga itu adalah roh. Sementara kalau kita melihat di dalam Zakaria 12 nomor 1, di situ diterangkan bahwasanya
Tuhan menciptakan roh yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau kemudian Yesus ini dibentuk, ya sama. Yesus dibentuk, Yesus diadakan, Yesus mengambil rupa, Tuhan kemudian menciptakan dengan mengambil rupa manusia. Itu tak ada masalah. Kalau dikatakan Yesus itu dibentuk pun tak masalah. Kenapa Adam juga dibentuk? Dan kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu dibentuk bukan diciptakan, saya katakan rohnya itu diciptakan. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan kemudian roh dalam diri manusia. Yang kedua, jasadnya. Jasadnya berasal dari keturunan Adam. Adam dibentuk, Adam diciptakan. Berarti jasad Yesus dan roh Yesus itu dua-duanya unsur ciptaan. Lalu apa yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Jasadnya ciptaan, rohnya pun ciptaan. Yang bukan ciptaan itu apa? Penciptanya yang bukan ciptaan. Siapa dia? Yang mengutus Yesus. Makanya di dalam Yohanes 8:42, Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan atas kehendakku. Karena rohku ciptaan, jasadku juga ciptaan. Kedatanganku juga adalah sesuatu yang diatur oleh Dia yang maha berkehendak. Makanya Yesus itu dikatakan bahwa demikian Bapa memiliki hidup di dalam dirinya, begitu juga Yesus yang telah memberikan hidup kepada Yesus. Yesus kalau tidak diberikan hidup, selesai dia. Untung saja Yesus itu diberi hidup oleh Sang Bapa. Kalau tidak, maka Yesus menjadi jenazah pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Tapi karena Tuhan memberikan kehidupan kepadanya, maka dia hidup. Makanya kehidupannya bukan dari dirinya, jasadnya bukan dari dirinya, rohnya juga bukan dirinya, bahkan kedatangannya di atas muka bumi juga bukan atas kehendak dirinya. Jadi apa yang bisa dilihat dari Yesus ini yang merupakan Tuhan? Tak ada. Ciptaan Tuhan, iya. Itu aja. Rohnya adalah ciptaan, jasadnya ciptaan. Lalu apa yang bukan ciptaan dari Yesus? Tuhannya Yesus aja yang bukan ciptaan. Tapi Yesusnya, baik jasad maupun roh, itu adalah ciptaan Tuhan. Demikian. Ya, tapi Bang Zuma. Tetapi Yesus tidak dikatakan dicipta. Ya kan, kalau mau merujuk dalam Yohanes 1 ayat 14, dia telah menjadi. Dan di dalam itu tidak ada kata cipta. Terus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 bahkan seterusnya tidak ada kata cipta. Bahkan itu hanya berubah. Kata yang perubahan-perubahan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa. Berarti dia mengambil rupa seorang hamba, dia hanya berubah. Tidak ada kata cipta di situ. Nah, kalau manusia pertama, manusia Adam itu dikatakan dibentuk. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, jadi sangat jelas perbedaannya di sini bahwa manusia yang tadinya tidak ada dibentuk, diciptakan. Tetapi kalau Yesus itu telah ada dan menjadi ada. Beda kan tadi saya bilang, tapi ya memang pemahamannya itu sudah berbeda. Saya bisa mengerti pemahamannya Bang Zuma. Tetapi sekali lagi Bang Zuma, tidak mengurangi rasa hormat saya hanya menjelaskan dengan kepercayaan saya yang saya pelajari dalam kekristenan seperti itu. Terima kasih Bang Zuma. Iya, mungkin satu hal ketika Tuhan dikatakan merubah bentuk dan seterusnya, sangat disayangkan di dalam Maliaki 3 nomor 6, di situ justru diterangkan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tidak berubah Tuhan itu. Makanya dikatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kalau dia mengambil rupa atau dia membentuk diri menjadi manusia, maka gugurlah kemudian pernyataannya. Maka kemahasuciannya itu gugur karena dia berupa manusia. Sedangkan Tuhan itu maha suci. Ketika dia merubah diri menjadi makhluk, maka kemahasuciannya itu gugur. Hilang dia. Berarti dia menjadi bukan Tuhan lagi, tapi dia menjadi makhluk. Dia menjadi tidak maha suci lagi, tetapi dia menjadi makhluk yang najis.
Nah itu adalah sifat yang mustahil bagi Tuhan. Sifat mustahil bagi Tuhan adalah menciptakan Tuhan. Sifat mustahil bagi Tuhan adalah menciptakan kuasa yang lebih kuasa dari dirinya sendiri. Menciptakan hakikat yang maha besar dari dirinya sendiri. Menciptakan Tuhan di luar dirinya, itu adalah satu kemustahilan. Membentuk dirinya menjadi ciptaan, itu adalah satu kemustahilan. Maka sifat mustahil itu harus mengikat. Contoh misalnya ketika Tuhan mengatakan, tidak ada yang serupa dengan aku, tidak ada yang sama seperti aku. Maka adalah satu kemustahilan ketika Tuhan sudah melontarkan firman-Nya seperti itu, seketika bisa berubah menjadi makhluk. Atau hanya keinginan sekelompok manusia yang menginginkan itu dengan konsep dogma doktrin. Seperti yang saya gambarkan tadi, adanya keinginan dari sosok makhluk untuk menggiring manusia, menggantikan Tuhan yang Maha Kuasa menjadi makhluk. Seperti Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini dari mana informasi kayak begini? Sementara Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Theos yang datang mengambil rupa. Enggak, sama sekali enggak. Yesus menengadahkan tangan, Bapakku di surga, Bapakku di langit, Bapakku di langit. Tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat. Artinya melihat Yesus bukan melihat Bapa, mendengarkan Yesus bukan mendengarkan Bapa. Firman yang kau dengarkan dariku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dia utusan. Jadi kalau Dia yang datang membentuk diri menjadi manusia, Dia bukan utusan, tetapi Dia sendiri. Tapi Dia mengatakan aku utusan. Berarti bukan Sang Tuhan yang membentuk diri menjadi Yesus, bukan. Andaikan saja Dia adalah Tuhan yang datang membentuk diri menjadi Yesus, maka Dia akan mengatakan aku sendiri yang datang menjadi manusia. Buktinya Yohanes 8, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku menjadi manusia jenis kelamin pria, lahir di tahun sekian dari seorang rahim manusia bernama ini Maria. Itu bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi rohnya, jasadnya, semua itu adalah ciptaan. Karena mustahil Tuhan itu membentuk diri menjadi ciptaan. Kalau Yesus adalah Tuhan yang datang membentuk diri menjadi manusia, berarti secara akal sehat Tuhan berhenti menjadi Tuhan, lalu Dia merubah dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia. Apa yang terjadi? Yesusnya ketika ada di dunia bertuhan. Tapi kalau dogma, ya sah-sah saja. Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi, itu dogma, silakan aja. Tapi kalau kita berbicara mengenai pola akal dan pewahyuan yang diterima Yesus, itu adalah sebuah kemustahilan. Bisa bantah-bantahan antara Tuhan yang Maha Suci menjadi sesuatu yang najis, menjadi sesuatu yang hina. Demikian, silakan. Ya, makasih Bang Zuma. Jadi perlu juga Bang Zuma tahu ya. Kenapa mungkin ada salah pengertian dari Bang Zuma. Pengertian pemahaman saya, Yesus itu bukan Allah. Tapi kalau Tuhan iya. Tetapi kata Tuhan yang saya rujukan kepada Yesus itu bukan berarti Sang Pencipta. Karena ada salah pengertiannya ketika kata Tuhan itu ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maka saya memakai lebih bagus, lebih enak saya memakai kata Lord, ya. Jadi bukan di dalam Filipi 2 ayat ke-7 itu bukan Allah terus membentuk dirinya menjadi manusia, tidak. Tetapi Filipi 2 ayat yang ke-7 itu sedang menjelaskan firman yang berubah menjadi manusia. Firman yang dari Allah yang berubah menjadi manusia, itu masuk di akal. Kalau firmannya yang berubah menjadi manusia. Tetapi kalau Allahnya yang berubah menjadi manusia, buat saya tidak mention dengan beberapa ayat yang bilang Yesus itu adalah utusan. Tetapi karena firman ini yang diutus, maka firmanlah yang berubah menjadi manusia. Itu cocok. Firmannya diutus ke bumi menjadi manusia. Maka saya setuju kalau dikatakan Yesus itu adalah utusan. Cuma bedanya tetapi Yesus yang sang firman ini tidak diciptakan. Dia sudah ada
bersama-sama dengan Allah karena dia bagian dari Allah itu sendiri. Tapi bukan berarti firman ini pencipta, tidak. Tapi ketika Allah menciptakan, nah itu dia. Maka sangat cocok dikatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus itu Tuhan. Tetapi salah gagal paham ya ketika ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Tadi saya sudah sempat berdiskusi dengan Bang Kores. Saya bilang di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, di situ Yesus Kristus dijadikan Tuhan oleh siapa? Oleh Allah. Tetapi kata Tuhan itu bukan berarti sang pencipta. Ada kesalahan pemahaman ketika ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu kira-kira Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik, kalau kita lihat saudara Christian dari Filipi 2 nomor 7-nya boleh saja dengan pemahaman seperti itu. Tapi sangat disayangkan itu diawali dari nomor 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, jadi si Theos ini, si Allah ini mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Theos dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia. Ini di sini tidak bercerita tentang firman. Ini bercerita tentang Theos yang adalah pemilik firman, yang walaupun dalam rupa Theos atau Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini jelas sekali Theos itu yang datang mengosongkan dirinya menjadi makhluk Yesus. Sementara Yesus sendiri bertentangan dengan konsep ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan kalau saudara Kristen mengatakan firman yang menjadi manusia juga itu keliru besar. Kalau firman di sini dalam arti kata adalah Tuhan itu sendiri. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 itu juga keliru Bang. Kenapa saya katakan keliru? Karena firman itu bukan Tuhan itu sendiri. Firman itu perkataan. Firman Tuhan artinya perkataan Tuhan. Firman Elohim artinya perkataan Elohim, kehendak Elohim. Firman itu bukan Tuhan. Karena firman itu memiliki kehidupan sendiri nantinya. Firman itu memiliki kesadaran sendiri. Firman itu memiliki kehendak sendiri. Yesus memiliki kehidupan sendiri, Bapa memiliki kehidupan sendiri. Yesus memiliki kesadaran sendiri, Bapa juga demikian, punya kesadaran sendiri. Begitu juga kehendak, masing-masing memiliki kehendak. Maka berdirilah dua pribadi yang berbeda. Bukan pribadi satu ini menghilang lalu menjadi pribadi baru, bukan. Jadi membentuk dalam arti yang Anda pahami itu tidak sinkron dengan keadaan. Karena Yesus memiliki kehendak, Bapa memiliki kehendak, Yesus memiliki kehidupan, Bapa memiliki kehidupan, Yesus memiliki kesadaran, Bapa memiliki kesadaran, dan dua-duanya memiliki ketiga-tiganya dan berdiri masing-masing pada porsi masing-masing. Jadi bagaimana mungkin mau dikatakan sang Bapa yang kemudian membentuk diri menjadi manusia? Enggak, itu kekeliruan dikarenakan konsep Filipi. Filipi ini siapa punya surat? Suratnya Paulus. Siapa yang mendatangkan itu? Ya makhluk yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Itulah biang keroknya kepada Paulus. Sehingga Paulus berani mengatakan hal-hal yang bertentangan justru dengan ungkapan-ungkapan Yesus pada saat penginjilan. Demikian. Ya. Makasih Bang Zuma. Filipi 2 ayat 7 itu sedang menjelaskan tentang Yesus sebenarnya. Kalau saya baca Filipi 2 itu ayat yang kelima,
di situ ditekankan sebenarnya yang dibicarakan itu Yesus. Cuma Paulus ingin menarik satu kesamaan tentang bahwa Yesus ini berasal dari Bapa di sorga. Artinya firman ini berasal dari sana. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, di situ jelas dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah. Jadi sudah ditekankan. Jadi Filipi 2 itu sedang membahas Yesus yang adalah sang firman, yang walaupun dalam rupa Allah itu maksudnya adalah dia bersama-sama dengan Allah. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Makanya dikatakan dalam rupa Allah. Tetapi ada banyak orang Kristen yang bahasa saya tadi Kristen otoriter. Pokoknya firman itu adalah Allah, padahal tidak. Maka kalau disinggung di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama itu dibilang firman itu adalah perkataan, itu betul. Karena buat teman-teman Kristen juga, sekalian yang saya mau katakan buat teman-teman Kristen, itu Yohanes 1 ayat yang 1 itu bukan menjelaskan tentang Yesus itu Allah, tetapi Yohanes 1 ayat 1 itu sedang menjelaskan keberadaannya Yesus. Asal mulanya kita pengen cari tahu bagaimana Yesus itu. Ternyata Yohanes 1 ayat 1 sedang menerangkan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya firman itu adalah Allah bukan berarti dia Allah, tetapi firman itu adalah bagian dari Allah, perkataan Allah yang menjadi kehendak Allah. Nah, orang-orang Kristen juga gagal memahami ini karena mereka selalu saya satu kali mengedukasi buat teman-teman Kristen. Yohanes 1 ayat 1 itu sedang menjelaskan tentang keberadaan siapa Yesus itu. Bukan Yesus itu adalah Allah, tetapi sedang menerangkan Yesus itu keberadaannya seperti apa, bagaimana itu Yesus asal mulanya seperti apa. Maka di situ jelas cocok, pada mulanya adalah firman. Itu cocok, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya bukan berarti Allah, tetapi firman itu adalah perkataan ini berasal dari Allah, dan perkataan ini mewakili kehendak Allah. Dan di dalam Filipi 2 itu jelas yang dikatakan itu firman yang menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Maka cocok dengan statement saya tadi bilang firman ini yang diutus yang menjadi manusia, bukan Allah yang diutus. Jadi kalau Bang Suma bilang firman itu adalah Allah, buat saya itu hampir sama dengan teman-teman Kristen yang lain. Kalau saya berpahaman firman itu adalah firman, bukan Allah. Dia hanya bagian dari Allah, kehendak Allah yang keluar dari Allah dan diutus oleh Allah. Terima kasih Bang Suma. Ya baik, kalau saya sih hanya berdasarkan terhadap Filipi 2 ini, di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dalam rupa Allah, berarti Allah kan? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, nah kalau dia dalam arti kata yang saudara pahami tadi itu, bahwa dia bukan Allah, tidak perlu dia mengosongkan diri. Ngapain? Tahu dia bukan Allah. Tapi ini faktanya dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia hanya firman, hanya perkataan yang terlontar keluar, dia tidak perlu mengosongkan diri. Tahu dia hanya perkataan, hanya ide. Selayaknya Tuhan menciptakan yang lain. Selayaknya Tuhan mengadakan sesuatu yang lain. Tapi yang saya pahami di sini, berdasarkan dengan paparan saudara tadi, itu saya kasih analogi. Saya ini memiliki kaki misalnya. Saya memiliki kaki. Kaki ini bagian daripada diri saya. Namun kemudian, tiba-tiba kaki saya itu memiliki kehidupan sendiri. Kaki saya memiliki kesadaran sendiri. Kaki saya memiliki kehendak sendiri. Maka yang tadinya kaki, yang sudah menjadi pribadi baru dan berbeda dengan saya, menjadikan keadaan menjadi dua pribadi, yang mana kaki saya dan saya itu sudah berbeda. Kaki saya punya pribadi, kaki saya punya kehendak, kaki saya punya kesadaran, kaki saya punya kehidupan sendiri yang tadinya berasal dari saya. Itu yang saya pahami.
maka akan terjadi dua kehidupan, akan terjadi dua Tuhan di sana. Tuhan yang satu adalah Tuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang satu tidak berasal dari manapun, tetapi dia adalah Tuhan yang hakiki itu. Nah, ini kacau. Maka yang terjadi kemudian ketika dipahami, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim atau Tuhan atau Allah. Maka yang harus dipahami, kita kembalikan kepada Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan hendak menciptakan, mengadakan sesuatu, maka dia cukup berkata, maka dia cukup memerintah, maka semuanya ada. Sama seperti dia memerintahkan, kemudian Gabriel menyampaikan berita kepada Maria. Maria hamil, maka hamil. Maria melahirkan, maka melahirkan. Maka Yesus itu pada mulanya adalah kehendak yang bersama-sama dengan Tuhan. Yesus pada mulanya adalah kehendak itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kehendak itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesusnya buah hasil daripada kehendak. Berarti antara Yesus dan pemilik kehendak itu berbeda. Yesus hanyalah makhluk yang diadakan oleh hasil kehendak Sang yang mengadakan. Ya, itu baru betul. Tapi karena Kristen ini asalnya dari Romawi, dalam arti kata konsep yang saya katakan tadi itu, ada yang mengajarkan kemudian Paulus dan teman-temannya untuk menjadikan Yesus ini sebagai pengganti dewa Romawi, maka duduklah dia sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia. Padahal sederhana, Yesus itu adalah makhluk yang keluar dari mulut Tuhan berdasarkan Yesaya 55 nomor 11. Atau Mazmur 33 nomor 9, Yesus itu adalah makhluk yang ada karena perintah. Tanpa ada perintah, Yesus tak ada. Tanpa ada instruksi yang keluar dari mulut Tuhan, Yesus tak ada. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang berkehendak untuk mengadakan Yesus adalah sang pemilik kehendak yang bukan Yesus. Silakan Bang Christian. Ya, makasih Bang Zuma. Cuma mungkin ada perbedaan pemahaman ya di dalam Filipi tadi, Filipi 2 ayat yang ke-7. Sama-sama kita memahaminya, tetapi ada sedikit perbedaan. Saya memahaminya di situ. Filipi 2 ayat yang ke-7 di situ, saya memahaminya dia adalah firman, yaitu Yesus yang mengambil rupa seorang hamba. Walaupun di dalam ayat yang ke-5 tadi dijelaskan bahwa dia mengambil yang walaupun serupa dengan Allah. Kalau saya dalam pemahamannya serupa dengan Allah itu artinya firman ini kudus, berada di tempat yang kudus. Maka dibilang, saya bacakan ayatnya lagi. Hendaklah kamu dalam saat itu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu memang agak sedikit rancu kalau dibaca begitu. Orang akan berpikir, wah ada dua Allah dong. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya sama seperti Allah. Bisa dikatakan dua dong kalau dibaca seperti itu. Tapi maknanya sebenarnya adalah dalam rupa Allah itu artinya firman ini kudus dan berada di tempat yang kudus tadinya. Itu dia. Karena dia berada di tempat yang kudus, dari yang kudus, maka di situ dia bilang apa? Menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya kudus. Waktu firman ini bersama dengan Allah, dia kudus. Karena Allah itu kudus. Allah itu tidak penuh dengan noda, tidak penuh dengan dosa. Maka kesetaraan yang dimaksud di sini adalah kekudusan. Tapi ketika firman itu berubah menjadi manusia, dia berubah menjadi manusia yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Maka ketika firman itu sudah berubah menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya, ya, dia sudah tidak setara lagi dengan di tempat yang maha kudus. Itu dia maksudnya. Nah, saya sedang menerangkan bahwa arti yang setara itu adalah kekudusan. Firman yang tadinya dari tempat yang kudus, dan dia kudus memang karena dari tempat yang kudus, maka kesetaraan itu ada. Karena orang-orang kalau yang bisa menjangkau Allah adalah kudus gitu loh. Allah itu kan kudus, berarti firman ini harus kudus. Ketika firman ini masih bersama dengan Bapa, dia itu kudus.
Tapi ketika dia berubah menjadi manusia, dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, bahkan hamba yang terhina, dalam bahasa Ibrani tadi saya sudah jelaskan, dolos, sudah berubah. Nah, tapi banyak orang-orang Kristen yang gagal memahami itu. Mereka pikir Allah yang berubah menjadi manusia. Sebenarnya firmanlah yang berubah menjadi manusia. Dan kesetaraan itu maksudnya adalah kekudusan. Itu dia. Makasih, Bang Zuma. Ya, baik. Jadi kalau firman yang menjadi manusia, kehendak menjadi manusia, ya itu ada betulnya. Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, itu tadinya adalah firman, perkataan, instruksi, perintah, kehendak, keinginan, kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan dilontarkan dengan perintah. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah manusia, jadilah hewan. Jadi segala sesuatu di luar Tuhan itu pada mulanya firman. Kemudian terkait dengan manusia, Yesus sendiri yang menerangkan dalam Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah sekarang, apakah manusia itu ketika dia dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan, dia berupa manusia keluar dari mulut Tuhan, atau berupa instruksi atau kehendak? Manusia bukan tercipta, bukan berasal dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Nah, Yesus adalah firman yang keluar. Setiap manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kedudukan kita dengan Yesus itu sama. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, maka firman yang dimaksud di sini adalah kehendak. Terkait Yesus, bukan Yesus yang keluar dari mulut Tuhan jatuh dari langit. Yesus itu manusia baru. Yesus itu makhluk baru. Yesus itu manusia yang diadakan. Maka Yesus sebelum ada Yesus itu tak ada. Nanti Maria ngeden melahirkan bayi, baru Yesus ada. Begitu juga makhluk yang lain. Nanti ibunya ngeden, baru makhluk-makhluk itu ada. Tapi semua makhluk, khususnya manusia, berdasarkan Matius 4 nomor 4, itu berasal dari firman yang keluar dari mulut. Begitu juga di Al-Quran. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Keluar dari mulut. Mazmur 33 nomor 9, keluar dari mulut. Yesus keluar dari mulut. Semua manusia keluar dari mulut. Berupa apa? Yesus keluar dari mulut bukan berupa daging. Yesus keluar dari mulut berupa firman. Begitu juga manusia. Manusia keluar dari mulut Tuhan bukan berupa daging, tapi manusia keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Selesai perkara itu sebenarnya. Yang bikin ribet ini, makhluk ini, yang datang kepada penulis Bible ini yang bikin ribet. Sehingga yang tadinya hanya ciptaan, yang tadinya hanya bentukan, yang tadinya hanya manusia, seketika berubah menjadi Tuhan lah, menjadi apalah. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh saudara-saudara Kristen, khususnya kepada saudara saya Bang Christian juga, bahwasanya Yesus berasal dari firman itu tidak salah, itu betul. Yesus bermula dari firman itu betul. Tetapi ingat, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu bermula dari firman. Demikian. Oh, makasih Bang Suma. Yang saya akan menanggapi yang dibilang itu kita sama seperti Yesus. Kalau buat saya keberadaan Yesus dan kita itu berbeda. Yesus itu manusia yang lain. Kenapa saya bilang manusia yang lain? Karena dalam Yohanes 1 ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di Yohanes 1 ayat 13 itu sedang menerangkan tentang Yesus ini bukan diperanakan. Kalau bukan diperanakan, dan dia juga bukan dari darah yang diciptakan dari debu tanah, dibentuk dari debu tanah. Tidak seperti itu. Nah, ayat 14 itu kan dikatakan firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya jelas berbeda.
manusia itu diberikan kemuliaan dari Bapa di sorga dan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbeda dengan manusia yang lain. Bahkan kalau saya pribadi, dia berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tidak dikatakan sebelum Yesus, saya berbicara nabi yang sebelum Yesus tidak dikatakan penuh kemuliaan, tidak dikatakan penuh dengan kasih karunia, dan tidak dikatakan penuh dengan kebenaran. Bahkan tidak dikatakan anak tunggal Bapa. Maka saya berani mengatakan bahwa manusia Yesus itu berbeda, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Tidak sama buat saya, karena ada juga di dalam Bible selain Yesus diberikan kuasa di bumi di sorga, ketika Yesus dibaptis, di situ ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam kitab Matius, di situ menandakan bahwa Yesus ini bukan manusia biasa, dia tidak sama seperti manusia-manusia yang lain. Jadi buat saya berbeda. Kalau Bang Suma bilang Yesus itu sama seperti kita manusia, buat saya Yesus itu tidak sama seperti kita manusia yang lain. Dia manusia, dalam bahasa saya, dia manusia yang lain, tidak sama seperti kita. Terima kasih Bang Suma. Iya. Baik, ketika saudara kemudian menyatakan bahwa tidak sama, tidak samanya itu mungkin dari perspektif mujizat. Karena dia nabi, dia rasul, dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Betul. Tapi ke dalam aspek kemanusiaan, tak ada bedanya dengan kita. Kita sama-sama makhluk ciptaan yang berasal dari firman. Pengakuan Yesusnya tadi jelas. Membantah pengakuan iman orang Kristen. Yesus itu adalah firman. Sehingga dia Tuhan. Kalau kita melihat dari pengajaran Yesus ya, di dalam Yohanes 17:16 atau dari nomor 14-nya. Di situ dikatakan bahwasanya mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Arti Yesus dikatakan berbeda dengan manusia itu gugur lagi. Aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukanlah orang-orang yang berasal dari dunia ini. Sama seperti aku juga bukan dari dunia. Gugur lagi di sana. Jadi memang agak berat untuk mendudukkan Yesus ini berbeda dengan manusia lain. Kecuali dari perspektif Nabi dan Rasul. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada siapa yang diutus untuk menyampaikan firman. Sama seperti Yesus. Begitu juga teman-teman, begitu juga para nabi yang datang diutus sama seperti Yesus. Dicurahkan roh Tuhan di atasnya dengan tidak terbatas. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, bahkan kalau Anda membawa data, Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini harus Anda cermati dengan baik. Yesus itu sedang mengatakan orang-orang yang diperanakkan. Berarti bukan cuma Yesus aja. Ada beberapa orang, di antaranya kemudian anak daripada Zakaria. Bukan lagi anak Zakaria itu berasal dari daging, tapi itu dari kehendak Tuhan. Sama seperti sama seperti Ishak. Itu bukan lagi dari daging, karena Sarah pada saat itu sudah mandul. Tetapi dari kehendak Allah, melainkan dari Allah. Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Bagaimana kemudian Zakaria menginginkan keinginannya supaya istrinya hamil, tapi tetap mandul. Begitu juga Abraham, keinginan laki-lakinya berkata, kamu harus hamil, tapi nggak mampu kemudian. Tapi karena kehendak Allah, Sarah hamil, Elizabeth hamil, Maria hamil. Berarti Yohanes 1 nomor 13 itu tidak berpacu kepada Yesus saja, tetapi kepada orang-orang. Berarti banyak orang, bukan hanya Yesus, bukan hanya dia, tapi banyak orang, termasuk
Yohanes Pembaptis, termasuk Ishak, termasuk Adam. Itu dari kehendak Allah, bukan dari kehendak keinginan laki-laki. Saya kira begitu, Bung. Jadi Yesus dan kita itu sama. Yang membedakan hanya karena dia itu memiliki roh Tuhan di dalamnya, sehingga dia didudukkan sebagai nabi dan rasul. Demikian. Izin ya memotong ya dari tadi. Halo. Silakan. Tadi kan Bapak bilang Yesus itu sama dengan kita semua manusia ya kan. Nah, jadi di Yohanes 5 ayat 58 itu kan sudah disebutkan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu kata Yesus sendiri. Bagaimana ke dalam Islam? Apakah sebelum Muhammad itu lahir, dia sudah ada di surga atau di mana gitu? Kalau Yesus dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu Yohanes 5:58. Terus Dan sebelum ada lagi? ya maksudnya sebelum Abraham itu kan luas, panjang itu waktunya. Bisa aja sampai sewaktu penciptaan atau bagaimana. Nah, di Kejadian dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 3 ayat 16, firman yang menjadi manusia. Nah, seperti itu. Jadi Bapak bilang tadi, saya karena Bapak ngomongnya panjang lebar, jadi saya bingung mau udah lupa apa yang mau saya bilang. Kan tadi Bapak bilang pun tadi bagaimana mungkin Allah menciptakan yang sama dengan dia, sementara manusia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu kalau di ajaran Kristen. Oke, Baru apa lagi, Mas? Hah? Ya, itu aja dulu Bang. Satu aja, nanti Abang bingung Ya, sendiri. Bapak ngomong panjang lebar, jadi saya pun lupa apa yang mau saya bilang Ya, dari justru tadi. itu, jangan panjang lebar, biar kerucut Ya, aja. Bapak ngomong Nanti panjang bingung. lebar. Ya, Gurunda izin. Anda Bang siap Surobis. berubahnya. Bang Surobis kan debatnya lagi sama Bang Christian, Saya nggak Gurunda. dengan Anda. Saya nggak dengan Anda. Anda siapa? Betul. rupanya? Anda siapa ngatur-ngatur kita di sini? Anda cukup dikasih kesempatan ngomong itu sudah syukur kali. Jadi kalau di dalam Al-Quran terkait dengan saudara punya Tuhan bernama Yesus itu nggak ada apa-apanya. Saya lebih dulu daripada Yesus kalau Anda tahu. Coba Anda baca dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir. Nah, ini tanggal berapa ini? Tanggal 16. Duluan Bang Suma berarti. Wa idha Anda telah ada sebelum Yesus gitu. Maksudnya Bang Zuma sudah Yesus ada baru sebelum lahir Yesus. hari ini. Coba Anda baca. Diam Anda dulu. baca Lukas 2 nomor 11. Apa Bang Handi bacanya itu di udah situ? moderator, Bang Handi. Hari ini lahir kan? Yesus berarti tanggal 15 Agustus kan? 16 Agustus kan? Saya udah lahirnya sudah lama, dia baru lahir hari ini. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, di dalam kehidupan umat manusia anak keturunan Adam, itu sudah ada di alam ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada mereka, kita ini keturunan Adam. Kita ditanyai oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Iya, aku bersaksi engkau itu adalah Tuhan kami. Itu di alam roh. Kita semua ini sudah ada. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Jadi sebelum dunia dijadikan kita sudah ada menurut Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Anda baca Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Anda baca lagi di Amsal 8 nomor 22. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Yesus Anda kalah. Jadi kalau halnya dasar-dasar kayak begitu Anda jadikan sebagai acuan untuk melampaui duluan mana Maria dengan Yesus saja nggak bisa Yesus itu. Bahkan untuk mendahului palungan tempat dia diletakkan dengan dirinya lebih duluan palungan Bang daripada Yesus. Paham ya? Yesus disimpan di palungan pada saat dia dilahirkan. Palungan berarti lebih dulu datang daripada Yesus ada. Gitu. Silakan. Kalau palungan barang datangnya sama Yesus gimana? Berarti sementara dibuat dong palungannya, belum selesai. Yesus letakkan situ Bang. Puyeng-puyeng lo semua lo.
Ya silakan Bang Sobi, sekarang ada waktu Anda. Ada waktu Anda kok Anda malah diem. Silakan dibuka mute-nya. Atau ke Pak Christian lagi. Pak Christian aja lah. Nah, silakan. Mau bantah lo, Robis? Ya apa yang mau saya bantah? Jawabannya kan mutar-mutar. Ya kalau nggak ada ya udah lo turun aja, ngapain di atas lo? Udah budak dia nggak dengerin. Beliau mau Lanjut, belajar. Pak Christian. Kesempatan beliau mau belajar. Silakan. Silakan. Ya, Silakan, makasih. saudara. Iya. Ya, makasih Mas Zuma. Jadi, ya mungkin saya mengerti dengan pemahamannya Bang Zuma tadi bilang bahwa Yesus itu sama seperti manusia yang lain. Cuma di Bible kami selain dibilang itu kan, kalau tadi disinggung sama Bang Zuma bilang bagaimana dengan yang lain kalau secara tadi Ishak ya, di Ishak dibilang itu berbicara tentang mujizat. Nah, kelahiran Ishak kalau saya pelajari kan itu Sarah sudah tidak bisa bereproduksi lagi, bahkan bukan cuma Sarah, Abraham pun sudah tidak bisa. Umurnya sudah, bahkan tubuhnya juga kalau itu sudah tidak bisa untuk bereproduksi atau berhubungan seksual. Tetapi karena mujizat Allah, maka Ishak lahir. Nah, kalau berbicara tentang Ishak itu mujizat, tapi ketika berbicara tentang Yesus itu konteksnya lain lagi. Kalau kami dalam kekristenan memang mempercayai bahwa ketika Ishak lahir itu mujizat, tapi ketika Yesus yang diutus ini, firman yang diutus yang menjadi manusia, itu bukan hanya sekedar berbicara mujizat, tetapi lebih daripada mujizat kalau Yesus. Maka ada perbedaan. Yang satu sisi Ishak itu adalah mujizat. Oh, hilang ya gambar ya? Saya mute dulu ya kalau gitu. Nggak tahu ini kenapa Lanjut. ini. Lanjut aja Bang. Lanjut Bang, udah ada. Layar guys, tap layar guys. Lanjut. Ya di tanda layar ini kayaknya mau rungkat kayak yang tadi nih. Lanjut. Ya, intinya kalau Ishak itu dikatakan mujizat dalam kekristenan, tetapi ketika Yesus lebih daripada mujizat, karena kemunculan Ishak di dunia ini tidak dikatakan membawa kabar baik, tetapi kemunculan Yesus di dunia ini mengatakan dia itu adalah kabar baik, dia itu adalah Injil. Injil dalam arti itu kabar baik. Nah, perbedaannya itu. Makanya kenapa saya bilang Ishak adalah sebuah mujizat, kelahiran Ishak. Keberadaan Yesus di bumi adalah lebih daripada mujizat. Karena Yesus membawa kabar baik. Itu dia. Iya, baik Bung. Jadi kalau lahir secara mukjizat itu kita tahu ya, di dalam Bible itu ada 7, ya minimal 7 kayaknya. Yang lahir secara mukjizat berdasarkan apa yang diberitakan kemudian oleh Bible. Ishak, Yusuf, Musa, Simpson, kemudian Samuel juga, termasuk Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sendiri. Artinya, saudara tadi membawa Yohanes 1:13 itu tidak membawa efek apa-apa terhadap Yesus. Karena ternyata Yohanes Pembaptis pun diceritakan seperti apa yang Yesus katakan tadi di Yohanes 1:13 itu. Orang-orang yang dilahirkan dari kehendak Tuhan. Seperti itu adanya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu memiliki kelebihan, ya saya katakan memang betul. Yesus itu memiliki kelebihan, tapi dalam perspektif ciptaan makhluk hamba Tuhan, Yesus dan manusia lainnya itu sama. Kelebihannya dia itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Dia adalah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada masalah di situ. Ini kita berbicara mengenai Yesus ini siapa? Yesus ini sehebat-hebatnya dia tidak akan pernah bisa duduk sebagai Tuhan. Baik dikatakan Tuhan yang datang menjadi manusia, itu tidak.
Tetapi dia adalah ciptaan Tuhan yang lahir secara mukjizat, yang kemudian diberi kewenangan untuk melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bang Suma sebentar, baterai saya sudah lowbat. Kalau mati sebentar, saya mau cas dulu sebentar. Iya, silakan Bang. Silakan lanjut Bang Suma. Berarti kesaksian Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, jangan diganggu gugat. Tapi kesaksian saudara Kristian, kesaksian saudara Skrobis, kesaksian bapak-bapak gereja, pendeta, Paulus, Yesus itu Tuhan. Tapi kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Tuhan. Dan ya, saya termasuk orang yang percaya terhadap kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya tidak termasuk orang-orang yang percaya kepada gereja yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Mohon maaf, saya lebih percaya kepada pengakuan Yesus, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Jadi, ya saya rasa kita tidak perlu bantah-bantahan di sini. Karena saya sudah sampai pada poinnya, saya percaya kepada kesaksian Yesus kalau dia adalah utusan Tuhan yang melakukan mukjizat sesuai dengan pengakuannya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kira-kira kesaksian Yohanes Pembaptis tinggi mana derajatnya dengan kesaksian bapak-bapak gereja? Tentu kesaksian Yohanes Pembaptis jauh lebih tinggi. Tetapi Yesus mengatakan kesaksianku lebih tinggi dari itu. Yaitu bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, semua itu untuk mensaksikan bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, saya kira begitu endingnya. Jadi kalau saudara kemudian masih mengatakan Yesus begini, ya silakan aja. Tapi saya berpacu kepada kesaksian Yesus itu sendiri. Silakan. Makasih Bang Suma. Maaf saya tadi sempat potong karena baterai saya sudah lowbat tadi, hampir mati. Saya langsung cas Iya. nih. Sambil cas nggak apa-apa ya Bang Suma? Nggak apa-apa, silakan Bang. Ya, karena tadi Bang Suma sudah bilang endingnya seperti itu, ya mungkin saya juga bilang percuma juga saya harus mengatakan lebih. Tapi saya cukup menghargai pendapat dari Bang Suma, dan saya juga menyatakan itu sesuai dengan konsep yang saya pelajari dalam iman Kristen. Memang kalau berbicara yang saya narasikan tadi sudah ada di dogma gereja memang. Nah, tapi ketika dogma gereja itu kan juga berbicara tentang ayat-ayat rujukan yang ada di Bible. Sama seperti kalau dibilang kekristenan tidak mengenal kata Tritunggal. Ya memang benar, di Bible itu tidak ada kata Tritunggal tertulis secara eksplisit, tetapi ada ayat-ayat rujukannya. Dan narasi saya itu bernarasi sesuai dengan dogma gereja, tetapi ayat-ayat rujukannya itu ada, Bang Zuma. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang terlebih atau membuat teman-teman Muslim di sini itu marah atau apa. Tidak ada tujuan saya untuk memframing. Saya hanya sekedar berdiskusi saja, tukar pikiran, dan terima kasih juga buat Bang Suma yang sudah Sama-sama Bang, sama-sama. berdiskusi dengan saya. Ya, Baik. Pergi dulu lah Pak Christian. ya. Baterai saya sudah lowbat, makanya tadi saya matikan itunya. Ini kalau nggak salah ini yang kedua kali atau ketiga kali saya berdiskusi dengan Bang Suma. Cuma mungkin saya pakai udah lama banget saya. Begini Pak Christian, satu apa bedanya dan persamaannya Yesus dengan Nabi Adam? Berbeda. Kalau buat saya itu berbeda. Kalau mau pakai di Bible ya, persamaannya perbedaan di Bible, Adam dibentuk, Yesus menjadi. Nah, kata bentuk itu kalau dalam kekristenan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Yesus yang sudah ada hanya berubah, dia menjadi. Persamaannya Bang, persamaannya apa? Ya persamaannya sama-sama ada gitu. Perbedaannya yang satu ada karena memang sudah ada hanya berubah bentuk, yang satu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Oke. Itu dia. Kalau begitu ada persamaannya, ada perbedaannya. Kenapa Adam nggak dituhankan? Kenapa Yesus yang dituhankan? Silakan. Oh iya, masalahnya tadi saya sudah bilang Pak Handi,
kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu jadi rancu kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia, kata Tuhannya itu berarti merujuk kepada Sang Pencipta. Tetapi sebenarnya kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu adalah manusia yang berkuasa, yang diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Oke, kalau begitu siapa yang memberi kuasa Yesus, Bang? Bapa di sorga. Yang mana yang Anda sembah, Yesus atau Bapa? Oh, saya menyembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Itu perbedaannya mungkin. Berarti Yesus nggak disembah? Kalau bilang Yesus nggak disembah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Bang Zuma dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 di situ, ketika Yesus juga menceritakan ketika keberadaan Yesus di sorga, malaikat pun menyembah Yesus. Tadi saya bilang, saya sempat singgung itu. Jadi secara tidak langsung kami juga kekristenan menyembah Bapa melalui Yesus Kristus, tetapi tidak menyangkal juga bahwa ketika ada pujian untuk kami rujukan kepada Yesus, itu dengan kata lain itu sudah pergi juga kepada Oke, Bapa. kalau gitu diputuskan sembahan Anda dua, Yesus dan Bapa, betul? Bisa jadi. Oke, terima kasih. Selesai. Udah. Udah. Logika seperti itu. Terima kasih kejujuran Anda. Makasih, Bang. Sama Pak Hanzi. Silakan Bang Juma lagi dong. Apa perbedaannya dan persamaannya Bang Juma? Nabi Adam dengan Yesua Mesias. Silakan Bang Juma. Ya, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama nabi, sama-sama utusan Tuhan. Perbedaannya kemudian Adam manusia pertama, Yesus itu adalah cucu daripada Adam. Itu aja sih. Masalah jawabannya mantap. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Itu Indonesia Pak merdeka. Andi kasih kesempatan so bisa, mungkin dia bisa jawab. Coba tanyain pertanyaan yang sama. Tanyain Bang Andi. Kasihan dia udah naktirikan Bang Andi bener-bener parah nih. Coba Sero bisa, apa persamaan dan perbedaan Adam dengan Yesus? Halo. Nah, Iya. Perbedaan dan persamaannya Adam dan Yesus apa, Bang? Aduh, apa ya perbedaannya ya? Perbedaannya yang enggak yang dibahas tuh yang begini-begini, tapi ngejelasin ya. tarik napas dia. Kalau Adam itu manusia pertama ciptakan Tuhan ya kan. Kalau Yesus itu firman yang menjelma menjadi manusia. Mati bisa. Persamaannya? Nah, persamaannya ya ya waktu mereka jadi waktu Yesus jadi manusia ya sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Ada persamaannya. Udah, selesai. Ada. Jadi Yesus manusia sama-sama dengan Adam ya, manusia ya. Iya. Kenapa Anda memilih Yesus adalah Tuhan, Adam enggak? Satu, dia dari kata-katanya, dari apanya ajaran-ajarannya, dia kan banyak menghin-hin gitu istilahnya, kasih apa, misalnya dia pernah bilang aku adalah roti kehidupan, tidak ada yang lapar dan tidak ada yang haus, gitulah, begitu intinya. Baru yang tadi itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku. Baru ayat yang bilang aku telah ada sebelum Abraham. Baru firman yang menjadi manusia. Di Kejadian itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baru Cukup, di Bang. Wahyu. Udah di banyak, Bang. Wahyu, Udah ya. banyak. Udah itu dulu, nanti tanggapi Banyuma dulu ya. Yohanes 14:6, roti kehidupan, Alpha Omega, Yohanes 1 pasal 1. Itu alasannya Banyuma sehingga Yesus itu Tuhan. Diam dulu ya Banyuma Iya, lagi, silakan. Anda diam dulu, Banyuma lagi ngomong. Habis ini baru Anda gantian. Oke? Lanjut Banyuma. Gitu. Kenapa Bang Andi? Yesus itu Tuhan. Perbedaannya dengan Adam karena Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 14:6, roti kehidupan, Alpha Omega, Yohanes 1 pasal 1.
Itu perbedaannya. Lanjut. Ya itu kan apa istilahnya ya? Itu kan aliran kepercayaan yang diusung dari Romawi ya. Kalau Yesus sendiri itu tidak menganut ajaran itu. Itu makanya tadi saya tadi sore sempat bertanya kepada salah satu pendebat dari saudara Kristen. Yesus itu sebenarnya ketika dia menjadi pengajar di tengah-tengah Bani Israel, dia itu mau dikenal sebagai Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan? Ternyata Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Maunya Yesus, dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu intinya. Dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen yang muncul ratusan tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, mengupayakan agar Yesus itu Tuhan dengan berbagai macam alibi, opini, tuduhan, orasi yang dibangun kemudian, yang mana paradigma ini dihasilkan dari pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus itu ada di bumi. Nah, karena itulah kemudian saya katakan Yesus itu manusia dan dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel terpecah menjadi 3 kelompok dengan keberadaan Yesus. Ada yang menerimanya, betul-betul menerimanya sebagaimana misinya, sebagai Mesias. Yang kedua, ada yang menolaknya sebagai Mesias. Yang ketiga, ada yang netral, tidak menerima sebagai Mesias, tidak juga menjadi musuhnya Yesus. Itu yang terjadi pada masa itu. Tapi setelah dia terangkat ke langit, ratusan tahun kemudian muncul kelompok baru yang mendudukkan dia sebagai Zeus yang turun menjadi Hercules, dan dihapuskan itu nama Yesus yang diangkat untuk mendudukkan posisi Hercules. Inilah yang dijadikan sebagai dewa atau Tuhan bagi orang Roma dan Yunani, sampai ke Indonesia menjadi Tuhannya Yesus, bahkan sudah masuk ke dalam kata Allah. Seperti itu Bang Handi. Mantap. Silakan bro. Siapa sih Serobi? Serobi bisa direspon. Jangan sampai bilang kepanjangan. Ambil aja momen tertentu yang Anda hafal, yang Anda ingat, silakan. Mamak kok sila baca. Di Garapang. Nyampe dia. Ini di gunung bikin teh baru juga 5 menit, tehnya lebih banyak semutnya. Gak nyampe dia. Semut tidak Pusing menghadapi tahu sopan bibelnya santun. sendiri. Ini semut nggak pernah sekolah ya gini. Tadi motong-motong, sekarang dikasih giliran. Nyik. Kalau gitu promosi dulu deh. Boleh? Boleh. Boleh. Semutnya Oke. bukan dia yang dibuatkan Karena teh, dia yang minum. Si Serobi Siapa sih nama Serobi tidak mau Surabi. menjawab. Serobi ya, nggak mau menjawab. Serabi. Ya. Kita iklan. Serobi. Nggak usah lupa aja saya ya. Nah, sekarang kita izin ya teman-teman, saudara Kristen ya, Bang Christian. Kita promo dulu. Oke teman-teman, bagi saudaraku yang ingin mempercantik wajahnya, memperindah wajahnya, ada produk kecantikan ya, skincare design namanya. Itu produk yang diprakarsai oleh Bang Zuma Gurunda dengan kerjasama Mbak D. Jadi beliau adalah ownernya ya. Produk ini adalah sudah BPOM ya, halal, kandungannya itu dari bahan-bahan alami. Jadi tidak merusak wajah. Jadi terdiri dari 4 item ya. Pertama tuh sabunnya, kemudian tonernya, kemudian serum, kemudian krimnya. Itu 4 item dengan harga 130.000. Ya, tetapi kalau mau jadi reseller turun harganya 100.000. Minimal ambil berapa? 10 paket. Dan alhamdulillah ya, kemarin dulu ya ada yang ya Bang Zuma. Saudari kita memesan 100 paket. Ya 100 paket karena dia mau jadi distributor di daerah Lampung. Jadi saudaraku yang mau membeli yang ada di daerah Lampung silakan hubungi ya bunda kita itu ya. Tapi hari ini baru produknya liatin bunda.
Oh, diliakin ya. Ya iyalah. Hari ini baru dikirim barangnya ya, teman-teman. Beliau minta 100 paket tuh. Hari ini baru dikirim. Jadi daerah Lampung tuh beliau minta tolong dipromosiin ya Bunda. Aku bilang iya. Kan dia order lewat aku ya, jadi dia DM ke aku. Tolong Bun ya, kalau lagi live tolong promosi daerah Lampung ya. Bilang iya Bun, oke, insyaallah. Nah, aku promosinya daerah Lampung yang mau memesan tuh lewat beliau ya. Beliau udah mengambil 100 paket. Jadi saudaraku daerah Surabaya belum ada. Belum ada daerah Surabaya, daerah Jakarta belum tuh. Silakan jadi distributor daerah Astagfirullah, Jakarta ya. disuruh open cam Bunda Rahma. Ya ini aku cari gambar dulu Bang, sebentar. Iya ternyata harus ada gambar ya. Ya Oke. iyalah, jangan ngejual kucing dalam karung. Pokoknya ini bagus ini skincare-nya. Kalau Robis sama Bang Christian pakai, saya jamin ganteng. Jadi ganteng Bang Christian. Masalahnya teh Iya. dikerumuni semut, Bang. Itu dia. Sementara Nah, kamu oke semua ya, udah pada teman-teman. tidur ini di sini. Udah tidur yang 2 orang. Aduh, bangun Pak Christian, Kru di suruh sini bisa. udah pada tidur. Oh, kru di situ, udah ini. Iya. Ini ya teman-teman ya, ini ada 4 item ya. Ini desain nama skincare-nya ya, ada 4 item. Ini toner, ini sabun, toner, serumnya, ini krimnya. Jadi ini dipakai dulu ya, sabunnya dicuci muka dulu pakai sabunnya kan. Tuh, Satu Bang bilas. Christian tuh. Belikan beli. istrinya Bang Christian ya, biar Beliin. bersih mukanya loh. Kemudian ini tonernya tuh dipakai kapas ya, pakai kapas, kemudian disapu ke seluruh wajah. Setelah itu pakai ini apa sih serumnya ini ditaruh di tangan ya, kemudian disapu ke muka sampai merata. Setelah itu baru pakai krim gitu ya. Kalau ini siang jangan dipakai serumnya ya. Ini boleh yang lain boleh dipakai siang malam, tapi serumnya cukup malam hari aja. Ya, Jadi itu 130 petunjuknya ya, ada kan teman-teman. Bunda? Buku petunjuknya nanti juga Ada. Iya. Ini sudah BPOM ya, udah resmi saudaraku ya. Jadi kalau Tuh, mau udah ngambil Bepom Bang jadi Christian. Istri Bang Christian kan Udah pendeta Bepom. juga. Istri Bang Christian kan pendeta. Di gereja diiniin aja, dipromosiin aja ini Pak Christian. Kalau ini boleh laki-laki perempuan boleh ya. Boleh laki-laki perempuan boleh. Karena ini alami loh. Saya sebentar buka testimoni yang tadinya yang jadi distributor di Lampung tuh tadinya dia pesan cuma 3. Karena dia cocok ya. Tadinya banyak plek-plek hitam di mukanya, akhirnya tersamarkan, akhirnya hilang, putih bersih. Makanya dia berniat jadi reseller. Nanti katanya ada adiknya di daerah Palembang tuh, dia mau jadi reseller juga. Ya teman-teman ya. Jadi yang daerah Lampung silahkan hubungi beliau Bunda itu ya. Nanti kita perkenalkan, nanti kita kasih naik kalau dia barangnya udah sampai. Harganya 130 ini ya saudaraku ya. 4 item ini, 1 paket ini 130. Tetapi kalau mau jadi reseller, harganya diturunin 100.000, tapi minimal ambil 10 paket. 10 paket. Boleh Mbak ini yang mau coba silakan DM ke saya atau Bang Handi, Mbak Nona Kamil silakan. Tersamarkan loh kalau ada plek-plek hitam ya, tersamarkan dulu, kemudian akhirnya apa? Putih bersih. Testimoninya itu nanti dia. Bakal jadi cantik dan bakal jadi ganteng. Bang Christian kan Iya, istrinya pendeta. jadi Bapak diinin aja Bang Christian, dipromosiin di gerejanya Bang Christian sama si ibunya. boleh. Biar makin cantik Iya, ibunya pakai alhamdulillah ini. Yang mau jadi reseller, yang mau jadi distributor silakan ya di tiap daerah supaya apa ya? Dibuka mute-nya Pak Christian, nggak kedengeran itu di mute. Bang Christian boleh kalau istrinya udah agak ini mengencangkan kulit ya, yang ada agak keriput tuh, aduh mengencangkan kulit. Silakan teman-teman ya, Mbak Nona yang mau coba silakan pesan dulu 2-3. Oke. Jadi mungkin naik itu kalau 1 kilo itu naik 4 paket ya, sekilo itu 4 paket biar nggak repot ongkirnya. Daerah Jawa itu paling 30.000 ongkirnya, 30 lebih. Kalau Makassar daerah Sulawesi itu paling 20.000. Daerah Manado, Sulawesi Ya. Barat tuh 20 ribuan. Kalau daerah Bunda, seputaran mungkin- Makassar tuh 10.000. udah cukup Boleh, Bunda, nanti teman-teman, di akhir Oke. diiniin lagi, dipromosiin lagi. Kita Boleh, lanjut boleh. lagi Ya, Bang. diskusi. Silakan. Jangan kemana-mana dulu. Saya Ya. juga ingin menyampaikan teman-teman, mohon izin teman-teman yang sudah
ikut di kita untuk menjadi resellers ya, menjadi kontributor dan juga menjadi apa lagi tuh? Kontributor, Distributor Gurunda. oh distributor, Ini. Ya. Itu nanti ada sesi kita akan buka komal, semuanya kita naikkan kemudian untuk mempromosikan Masya di Allah. setiap daerah. Jadi misalnya di Lampung itu kita naikkan untuk mempromosikan untuk yang di Lampung. Nanti Bang Suma yang buka komal, yang ada di Medan, yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan, Sumatera, semuanya kita naikkan untuk promosikan di wilayah masing-masing. Ya, supaya teman-teman itu nggak misalnya ke Makassar kejauhan. Misalnya yang ada di Medan, cukup di Medan saja. Nanti kita akan naikkan dan kita minta mereka untuk buka kamera, mempraktekkan kemudian untuk menggunakan kinkernya gitu ya. Jadi semua eskapator yang ada di luar Makassar kita akan naikkan kemudian di Komal untuk promosi masing-masing. Gitu. Begitu Bunda Rahma dan teman-teman yang lain. Bunda Rahma, Akang ada yang mau beliin. Bentar, ada yang mau beliin itu. DM ke aku. DM, Bang Alhamid DM ke Bunda Rahma ya. Aku ada yang mau beliin. Terus aku sampaikan ke adminnya Gurunda. Atau DM ke Sambarang ya. Ke aku boleh. Silakan. Iya, yang mau jadi Jadi kita eskapator ngobrol. silakan hubungi Bunda Rahma juga bisa. Distributor. Eskapator itu tempat buat manjat Gurunda. Iya, tapi kan netizen kalau chat sama saya Eskapator eskapator. tempat manjat. Aku kira itu yang mobil-mobil besar itu bukankah? Ustaz Alif bilang gini, Bang Suma nggak usah promosi-promosi, nggak pernah benar katanya. Entah apa-apa dibilangnya. Oke, Aku buka dilanjut. testimoni. Atau lanjut Bang. Aku Ya, kasih kita lihat lanjut diskusi testimoninya dulu. netizen. Ya, nanti di akhir ya, Bunda Rahma. Bang Sorobisa sama Bang Christian silahkan dilanjut lagi. Beko. Iya, kalau saya sih pendapat ya, argumen-argumen yang dibilang Bang Zuma ini dari tadi itu kan, jatuh-jatuhnya itu sebenarnya tidak membuat saya tuh tertarik ke Islam, malah jadi ya palingan turun jadi sekte Kristen yang lain seperti itu, karena dia Bang Zuma itu kan Siapa juga yang mau ngajak lu mualaf? Iya, karena ini kan debat lintas agama ya kan. Kira-kira Sama ke sekali- sekte mana Bang? Sekte mana kira-kira Bang? Mau pindahnya? Oneness. Ya Tritunggal juga. Oh. Tritunggal juga dia. Iya. Iya, jatuh-jatuhnya ini seperti debat sekte Kristen. Untuk saya tidak melihat gitu. Karena tadi dari perkataan Bang Juman ini dia sepertinya malah mengakui keilahian Yesus itu loh. Dari firmannya, dari apanya, mukjizatnya gitu loh. Malah nggak tertarik saya gitu sama Islam sama sekali gitu. Nah tadi untuk menanggapi yang abang bilang tadi, kenapa Yesus itu kayak dua pribadi ya di setelah perjanjian setelah zaman Paulus itu kayak berbeda gitu. Kan itu tadi abang bilang ya kan kayak palsu dia gitu. Kenapa abang bilang gitu? Karena menurut saya kan Yesus kan kalau dari sejarahnya setelah dia mati bangkit naik ke sorga, setelah di sorga dia menunjukkan dirinya kepada Paulus melalui penampakannya. Itu yang abang bilang makhluk ya kan tadi begitu. Ya kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu, Nabi-nabi palsu. Mesias palsu juga, Yesus palsu juga. Iya, berarti argumen abang itu yang menunjukkan diri sama Paulus itu Mesias palsu gitu. Oh iya pasti. Tidak diragukan itu bagi kami yang menggunakan akal dalam menelaah Bible. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu menggunakan nama apa? Yesus kan? Ya. Lalu Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus.
Sedangkan Kisah Para Rasul 11, 1 nomor 11, malaikat di situ konon berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia ke atas. Berarti ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, Yesus datang dengan tubuhnya. Bukan cuman suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan kayak gitu. Makanya dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, Yesus berkata, jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang, akan muncul dan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Nah, jadi ketika ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias itu siapa? Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Mesias palsu akan datang. Nah, siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika dia ke Damsik? Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik ketika dia menulis kitabnya? Paulus. Karena dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang di dalam bilik. Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Yesus di padang gurun. Jangan kau percaya. Atau berkata ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Satu-satunya orang Farisi yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan dalam bilik penjara hanya Paulus. Yang lain tak ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Ketika orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya? Siapa kira-kira? Nah, renungkanlah itu. Jadi kalau saya menganggap malah sebenarnya Bang Zuma ini udah mau ke arah-arah Kristen gitu loh. Nggak nampak muslimnya Abang, betul Bang? Jadi kalau saya kan berkeyakinan itu Yesus itu adalah Tuhan. Ya, yang berarti ya si Paulus itu kan dulu kan namanya Saulus. Saulus dia dulu menganiaya orang Kristen. Nah, ada datang mukjizat penampakan cahaya dari langit yang mengatakan akulah Yesus, kan seperti itu. Ya kalau saya meyakininya gitu. Aku nggak paham gitu Abang argumen Abang itu begitu. Bung, kalau Anda mengatakan Paulus itu bertobat, itu juga keliru Bang. Karena Saulus itu nabi. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Berarti Saulus ini nabi tadinya, menurut Lukas. Dan benar saja Paulus mengatakan dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58, di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Yesus dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibu, kenapa dia tidak mewakili Yesus? Kenapa justru menjadi musuh Yesus? Kenapa justru menjadi penganiaya murid Yesus kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim? Berarti dia dipilih menjadi penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Itu yang betul. Kalau Anda ingin melihat ending pengajaran Paulus, coba Anda lihat di dalam Matius 12. Apa kata Yesus di sana? Yesus mengatakan pada waktu pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel,
datang kepadanya beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Apa kata orang Farisi ini? Wahai guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan yang tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti yang percaya tentang kebangkitan adalah angkatan jahat. Karena ini adalah tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat. 3 hari 3 malam, berarti setelah hari malam ketiga, besoknya dia harus bangkit dong. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Nah, ini di Kristen kan? Ya, betul, itu di Kristen. Nah, sekarang terkait dengan Paulus, Anda baca data selanjutnya, Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia yang tadinya bertobat dari membuat manusia lain itu teraniaya, maka roh jahat itu pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Artinya masuk kembali ke orang yang sudah bertobat tadi. Maka pergilah roh jahat itu mendapati orang yang tadi bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Paulus menganiaya murid Yesus. Itu pasti di dalam tubuhnya ada roh jahat. Begitu dia bertobat, roh jahatnya keluar. Tapi roh jahat ini ternyata kembali lagi kepada Paulus dengan membawa 7 roh yang paling jahat, yang lebih jahat. Maka Paulus semakin menjadi-jadi. Makanya dikatakan, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa kata Yesus di dalam Matius 12:45? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti tadi angkatan jahat minta satu tanda, tidak berikan satu tanda kecuali tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah, ternyata Paulus yang adalah angkatan yang tidak setia ini, itu menjajakan kebangkitan Yesus sebagai simbol ketuhanan kepada orang-orang Romawi. Coba Anda renungkan itu. Coba Anda renungkan. Ini pengakuan Yesus dalam Matius 12 dari nomor 38 sampai nomor 45. Tanda Yunus adalah simbol angkatan tidak setia. Apa buktinya Yesus Paulus tidak setia? Tadinya dia adalah penganut Taurat. Tapi begitu kemudian dia datangi makhluk yang mengaku Yesus, seketika dia mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah. Coba Anda baca di dalam Filipi 3 nomor 8. Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah tinja. Skubelon katanya dalam bahasa Yunani. Tinja atau kotoran atau sampah. Berarti dia tidak setia terhadap hukum Taurat. Makanya dalam Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan asas-asas hukum. Dia meninggalkan hukum Torah yang tadinya dianggap baik, ternyata itu adalah sampah setelah ada Yesus. Coba. Jadi saudara, bukannya kalau Anda mengatakan saya tidak tertarik kepada Islam, saya tidak sedang menuntut Anda untuk menjadi Islam. Islam itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Sedangkan Anda dalam menjadi Kristen itu hanya doktrin dan dogma. Bahkan seorang pendeta, saudara kita pendeta Kristen pun mengakui bahwa itu doktrin yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada dalam Bible. Seperti itu saudara, Skobiza. Saya hanya memberi peringatan aja. Bukan memaksa Anda untuk masuk Islam. Karena Islam itu berat, Islam itu sulit. Ajaran Yesus aja Anda nggak bisa tegakkan. Apalagi mau masuk Islam, itu sulit. Hanya orang berakal yang bisa sampai ke sana. Demikian. Iya. Itu Berarti dia tidak berakal. Dede. disebutkan Taurat itu. Kok beda? Putus-putus bang. Dia terjeda itu keluar dari aplikasi. Marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran tentang ajaran-ajaran pertama tentang Kristus dan
beralih kepada perkembangan yang penuh, bukan Taurat. Abang menafsir-nafsir sendiri, saya tengok bang. Itu beda dengan, makanya saya tadi nggak bisa mengkonfirmasi satu-satu karena abang lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Saya nggak bisa mengkonfirmasi ayat yang abang kutip. Ini contohnya satu yang saya kutip, Ibrani 6 Malam lagi. ya udah beda bang dengan yang ada di Alkitab. Di Alkitab sini ajaran-ajaran pertama, azas-azas pertama Kristus. Abang bilang tadi Taurat, itu kan udah beda artinya. Jadi saya nggak bisa membantah yang abang bilang karena saya nggak, abang lompat-lompat gitu. Saya perhatikan argumen abang lompat sana lompat sini, tapi saya nggak sempat mengkonfirmasi ayat-ayatnya itu. Jadi ya apa yang mau saya bantah? Oke. Yang Coba kita lihat di dalam, kalau bisa sih apanya debatnya sih ya kan, pertanyaannya lebih ke konsepnya gitu loh. coba kita lihat ya di dalam Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Ini apa maksudnya Paulus kayak gitu? Kolose Semua Kolose 2 nomor 16 sampai nomor berapa itu? Nomor 23 kayaknya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu ini masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ini Paulus mengatakan apa? Menyindir siapa di sini? Kemana orangnya? Hei, orangnya kemana? Lari lama rupa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, sampai nomor 23 tadi itu. Kolose 2. Kamu masih Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang dan ada di dalamnya ketentuannya. dan ketentuan yang ada di dalamnya. Segala perintah. Jangan ada ilah lain, adakan ilah lain. Jangan saksi uksa, jadikan saksi uksa. Jangan berzina, silakan berzina. Karena tidak ada lagi perintah itu, sudah dihapuskan, sudah dibatalkan. Nah, kalaupun ada perintah jangan berzina, itu perintahnya Paulus. Karena perintah jangan berzina dari Elohim itu sudah dihapuskan. Paulus membuat perintah baru. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus mengatakan dirinya sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 nomor 15. Betul ya? Akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Padahal Yesus mengatakan, jangan menyebut bapak siapapun di atas muka bumi ini. Sebab hanya ada satu bapak, yaitu dia yang ada di surga. Saya kira begitu sementara. Saya sudah banyak semutnya. Namanya juga di gunung banyak semut. Silakan diambil alih dulu. Saya bikin teh dulu campur masak. Silakan. Iya, banyak-banyak menjadi persoalan di sini. Kan hukum Taurat itu kan, kalau dia membaca baik-baik Yeremia 31 kan itu kan perjanjian baru buat Bani Yakub, Bani Israel. Hukum Taurat itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk Bani Israel. Kenapa ada orang di luar Bani Israel membatalkan hukum orang? Terus dipilih-pilih sebagian. Adalah pendeta di Indonesia, hukum sipil, hukum seremoni. Dibagi-bagi punya orang.
dibatalkan sebagian punya orang. Ini gimana sih ceritanya nih orang-orang mau kemana gitu loh. Iman kok kayak gini-gini banget sih. Kagak mau jujur gitu loh. Datang ke Indonesia, dirubah-rubah sedikit model-modelnya ke Islam-Islaman. Udah merubah-rubah, udah mengakui punya orang, dibawa masuk ke Indonesia. Jadilah tampilannya ke Islam-Islaman, ke Yahudi-Yahudian. Ke Yunani yang keasliannya hilang. Kenapa kagak dijual sebagaimana apa adanya gitu loh? Supaya orang seperti Pak Christian dan lain-lain itu tidak terprovokasi dengan doktrin-doktrin yang terbungkus-bungkus itu. Coba kayak Hindu, Buddha, dia punya sendiri, tidak pernah itu niru-niru agama lain. Mandiri dia. Hindu juga demikian. Kami hormati gitu loh. Nah ini yang satu ini gitu, udah dibawa oleh penjajah, diedit-edit, dibungkus-bungkus lah sampulnya Alkitab menjadi seperti Al-Quran, diarab-arabkan sedikit, istilah-istilah Islam dipakai, ke Yahudian juga, pagannya di apa ya mah, dibungkus-bungkus. Kenapa bisa jadi begitu ya? Datanglah apa adanya. Jangan berbeda antara Kristen yang ada di Indonesia dengan Kristen yang ada di luar negeri. Kenapa mesti harus berbeda? Kenapa harus inkulturasi? Kenapa harus berbaur dengan mayoritas? Bukankah punya identitas sendiri? Pertahankan dong identitasnya. Jangan membaur. Kristen yang ada di Jepang beda. Kristen yang ada di Pakistan beda. Kristen yang ada di Arab beda. Kristen yang ada di Roma beda. Kristen yang ada di Tanah Toraja beda. Kristen yang ada di Bali beda. Kenapa bisa jadi berbeda-beda? Bahkan nama Tuhannya sendiri, Yesus itu berbeda-beda di setiap negara. Kenapa harus dibungkus-bungkus? Datanglah apa adanya. Supaya kayak Pak Christian ini datang itu benar-benar mempunyai jati diri. Jadi nggak pusing kalau diskusi. Tinggalkan perjanjian lama atau perjanjian baru Yahudi itu. Tinggalkan yang berbau Islam. Datang berbau Romawi kan enak. Oh ketahuan udah kita maklum. Diskusinya nggak muter-muter. Gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman paham lah. Ya, kita ini ingin Anda itu menjadi Kristen punya jati diri, punya harga diri, punya identitas. Jadi jelas perbedaannya antara Kristen dengan agama lain. Itu baru toleran namanya. Jangan dibungkus-bungkusin atuh. Masa Marlboro isinya adalah rokok lintingan? Iya, masa Lucky Strike yang sweater terus saya beli Lucky Strike isinya bukan kan? Ya, ketipu saya gitu loh dalam belanja. Begitu juga Kristen-Kristen kayak yang tadi yang kabur itu. Dia memeluk Kristen tapi dia nggak tahu yang dia imani itu dari mana asal usulnya. Jadi Kristen itu tahu asal usul agama Anda itu dari siapa. Gitu loh. Kami Islam paham. Islam datang ke Indonesia, siapa yang membawa? Ada nggak perubahan dari tempatnya Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran sampai ke di Indonesia? Ada editan nggak? Itu loh, sampai ke Jepang ada editan nggak tuh? Sholatnya orang di Mekah dan sholatnya orang di Indonesia beda nggak tuh? Ajannya orang di Mekah, ajannya orang di Istiqlal beda nggak tuh? Ya kalau berbeda ya saya buat apa ya beragama itu kalau berbeda-beda? Nanti pusing nanti jawabnya. Ya itulah, gerejanya di luar negeri beda, gerejanya di Indonesia beda. Cara pendeta menyampaikan beda. Gimana ya coba berbeda-beda? Nah, untuk itu marilah pakai akal. Jangan asal terima saja. Ya bagi juga petinggi-petinggi itulah, ajarilah bahwa yang Anda pegang itu ya kalau bisa dikonsili lagi lah, artinya diinstal ulang lah terjemahannya itu sebagaimana sumber original teksnya. Itu ya teman-teman. Paham Bunda Rama? Bunda Rama paham gak nih gua ngomong apa nih?
yang paham ini nggak apa-apa ada lah. Don. Don, Silakan. selamat malam Don. Don. Don, Muslim apa Kristen Don? Don. Oh, kalau gitu ke Pak Christian lagi. Silakan Pak Christian untuk membantah narasi dari Bang Handi tadi. Silakan. Pak Christian, Pak Pendeta. Ya, Ya, silakan. ya apa tuh? Saya mau bantah apa yang Pak Handi ya? Iya. Itu maksud saya gini loh Pak Kristen. Kenapa Kristen di Indonesia ini Ya. berbeda dengan Kristen yang ada di Roma gitu loh? Sebenarnya sama, cuma perbedaan bahasanya aja yang membuat berbeda. Kalau Kristen di luar sana, mereka memakai bahasa mereka. Jadi kekristenan itu kalau umpama dia ada di Inggris, dia memakai bahasa Inggris. Dia ada di Roma, dia memakai bahasa Roma. Dia ada di negara mana, dia memakai bahasanya. Nah, kebetulan ketika kekristenan ada di Indonesia, memakai bahasa Indonesia yang banyak serapannya dari bahasa Arab, agak sedikit itu dalam memahami tekstualnya itu. Tetapi maknanya sebenarnya sama dengan Kristen-Kristen yang lain. Yang sudah ngerti ya maknanya. Mungkin perbedaan tekstualnya berbeda. Gini loh Bang. Itu, Bang Handi. Bang di luar negeri itu nggak mengenal kata Alkitab loh Bang. Di semua yang ada di luar negeri itu Bang, kecuali di wilayah Asia Tenggara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura lah ya. Karena itu produk LAI. Di luar daripada itu semua nggak ada yang mengenal Alkitab. Mereka semua sampulnya itu Biblika, Bible, Biblos Bang. Nah itu kok bisa beda sampulnya doang Bang? Kok bisa beda? Ya, makanya itu kan tadi saya bilang di Indonesia memakai kata bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Banyak sekali yang sama serapan dari bahasa Arab. Nah, ketika ditranslatekan ada terjadi pemahaman kata-kata di situ yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Nah, Kan gini, Bang. bagi kami, ya. Bible itu kan berbeda makna dengan arti Alkitab. Kebeda Bang artinya. Ya, saya tahu, saya mengerti. Tapi kalau di dalam kekristenan maknanya sebenarnya sama. Cuma mungkin Beda Bang. Kalau Anda mau Arabkan Alkitab, artinya kalau mau diarabkan ya kutubun, kumpulan buku-buku Bang. Alkitab itu bukan artinya kumpulan buku-buku, tapi sebuah buku atau hukum. Salit Alkitabu la raiba fihi hudalil muttaqin gitu. Sebuah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ada di Al-Qur'an itu Alkitab Bang. Jadi Alkitab itu bukan artinya kumpulan buku-buku. Nah kalau mau diarabkan ya kutubun. Atau kenapa sih nggak gengsi pakai aslinya aja Bible gitu loh? Kan keren Bang. Kenapa itu kira-kira? Bible kan itu bahasa Inggris. Kalau Bahasa Inggris Biblos, Bible. kenapa nggak pakai Biblos original teksnya ya Bang? Biblos itu kan bahasa biblikanya di bahasa sananya. Saya juga bingung nanti mau di bahasa Indonesia kan itu jadi apa ya? Cuma tadi saya Kalau sudah di bilang, Indonesia kan Bang kumpulan buku-buku Bang. ya saya juga bisa bilang Bible saya ini saya menghormati teman-teman, makanya tadi saya bilang tidak Alkitab tapi Bible. Bible ini saya bisa bilang juga buku yang berisi firman Tuhan dalam kepercayaan kekristenan. Atau kalau kerennya ya a books. Jadi beberapa buku gitu. Di luar negeri kan gospel. Luar negeri itu gospel. Ya, Ya, mereka memakai bahasanya. Kalau di Indonesia saya bingung juga mau kan kekristenan itu setiap negara memakai bahasanya. Nah, Itulah ketika Pak Christian saya maksud tadi inkulturasi, artinya mengikuti yang mayoritas supaya bisa diterima dengan cara penyalahgunaan makna. Itu maksudnya Bang. ya bahasa kasarnya manipulatif lah, ya. Ya, Kan? itu kan kerjaan Belanda Bang tahun 1816 Bang. Yang dulu yang namanya Leckdecker itu Bang. Leckdecker paham gak Bang? Leckdecker itu menantu daripada gubernur Hindia Belanda di Batavia, Jakarta. Diberikanlah sebidang tanah untuk ditempati tadinya misionaris menjadi kepala penerjemah pada waktu itu tahun 1733.
Nah, itulah kekuasaan Ledecker itu, Bang. Mengganti semua istilah-istilah yang ada berbau Yunaninya untuk apa manipulasi ke-Islam-Islaman, karena waktu POC datang, Bang, daerah jajahannya adalah mayoritas Islam. Jadi sambil berenang minum air. Dalam hal ini dia penguasa, dia bebas mengintimidasi dengan cara apapun. Karena waktu itu belum ada demokrasi. Untuk demonstrasi, mengkritik, siapa yang mengkritik moncong senjata menjadi ininya, Bang, hukumannya gitu. Tahu sendirilah POC, Bang, kayak mana. Kan gitu ya, Bang, ya. Jadi itulah kenapa sampai sekarang Bible itu masih terus direvisi oleh LAI. Karena alasan itulah kenapa Bible direvisi terus dalam bahasa Indonesianya, karena masih ada beberapa kata yang belum cocok, yang ternyata maknanya itu berbeda dengan kata-kata yang sudah tertulis. Itu alasannya kenapa Bible terus direvisi. 3 bulan lalu, 3 bulan atau 4 bulan lalu, Bukan, bulan Mei kemarin, Bang. Bulan Mei tahun 2023, Bang. Ada TB2 2023, Bang. Tidak ada yang baru ini. TB2 2023, Bang, terakhir. Iya. Direvisi karena mencari kata-kata yang pas, yang sesuai dengan maknanya gitu. Makanya terus direvisi. Tapi sampulnya nggak berubah-berubah tuh, Bang, padahal beda makna. Ya, jangankan sampulnya, ayatnya kan banyak, yang beberapa itu yang ya itulah kewenangan Lembaga Alkitab Indonesia ya, LAI maksudnya. LAI. Ya, kalau saya nggak punya kewenangan, kalau saya cuma seorang pendeta yang mengembalakan umat Tuhan yang dipercayakan, tetapi ketika penyusunan teksnya yang ada di Bible itu ditempatkan pendeta juga sih, tetapi dipilih dari beberapa gereja, ditaruh orang-orangnya, ditempatkan di LAI yang punya kewenangan untuk merevisi di ayat yang ada di Bible. Oke, baik, Pak Pendeta. Kita buka sampulnya, lihat sampulnya udah Bible. Baru buka halaman pertama, Bang. Pembukaan Yohanes 1, langsung keliru terjemahan Indonesianya, Bang. Kenapa bisa keliru gitu loh? Baru halaman pertama loh, Bang. En arki en hologos, kai hologos en protontheos, kai theos en logos. Mestinya kan pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan Tuhan, logos itu adalah Tuhan. Kenapa jadi firman di situ? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dari mana ada nongol lagi sembahan umat Islam di sini? Tadinya berbau Yunani, kenapa sembahan umat Islam dibawa-bawa? Kan ngaco, Bang, itu, Pak. Ngaco ini, Pak Pendeta, ini terjemahan. Dan revisinya itu nggak tanggung-tanggung loh. Sudah distorsi, sudah beralih makna gitu loh. Misalnya ya, di situ tadinya kan lalat, direvisi menjadi nyamuk. Ini kan sudah di luar dari konteks, udah beda maknanya. Lalat jadi nyamuk. Revisinya bukan meluruskan bahasanya, tapi membengkokkan. Gitu, Bang, ya, kira-kira kalau kita baca Bible. Silakan lanjut. Jangan, beliau ini orang baik, mainkan. Bang Kristen tuh baik, nggak ngeyel kalau diskusi. Jadi gitu, Bang. Yang paling parah itu, tapi kan Pak Kristiani tidak mengaku Yesus tuh Tuhan kan. Kita udah tahu, Kurios itu ya Tuhan, ya Bang ya. Sebenarnya dia udah mulai tersadar nih di kita hari, mudah-mudahan ini ya udah kembali apa ya. Karena kalau sebenarnya kita memaknai firman itu ya perkataan kalam. Kemudian perkataan itu ya firman itu telah menjadi manusia. Perkataan atau kehendak Tuhan itu telah berubah menjadi manusia. Kita ini pun ketika Allah hendak menciptakan kita ya Allah berkalam, berfirman. Ketika kita baca Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Itu kan firman, perkataan, kehendak, kalimat perintah. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu pun jadi. Pemaknaan teman-teman tuh memaknai firman ini adalah Yesus itu sendiri.
Padahal nggak ada kata-kata di Bible firman adalah Yesus, nggak ada. Firman itu telah menjadi manusia. Itu benar. Berproses menjadi manusia. Ketika Allah berfirman, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Gitu Bang. Jadi pemaknaan yang mendasari itu pemaknaan tentang firman ini. Dia memaknai firman ini adalah Yesus itu sendiri. Padahal kita semua ini hasil dari kehendak Tuhan, firman Tuhan. Semua yang tercipta itu ya hasil dari kehendak Tuhan atau firman Tuhan atau kalamullah. Ya gitu Bang. Cara-cara memaknai. Misalnya nih contoh nih saya sebagai manusia nih masuk ke sebuah kafe atau warung. Saya berfirman lah, atau saya ngomong kepada pelayan, Bang atau apa namanya karyawan, saya panggilkan, sini dulu dek, atau sini Bang, saya minta segelas atau secangkir teh. Saya berfirman nih ngomong kepada pelayan, saya minta secangkir teh. Beberapa menit kemudian teh itu udah ada di depan saya. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari firman saya, hasil dari kehendak saya. Saya ingin memesan secangkir teh. Adalah kemudian di depan saya secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya atau bagian dari saya? Enggak. Teh itu adalah perwujudan dari kehendak saya, perwujudan dari perintah saya. Ya, ketika Allah berfirman menghendaki sesuatu tercipta, kemudian terciptalah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Apakah terang itu adalah Allah itu sendiri? Enggak. Seperti halnya itu kopi atau teh itu. Teh itu bukan saya. Bukan bagian dari saya, tapi hasil. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Gitu Bang. Jadi itu Pak Christian ya, kenapa ya harus ada ketidakjujuran menerjemah ya Pak Christian? Padahal cuma satu kata itu loh, theos. Kenapa bisa theos menjadi Allah? Kenapa enggak dewa kayak atau Tuhan kayak gitu Pak? Kenapa mesti harus tidak kejujuran menerjemah? Menurut Pak Pendeta, pendapat Anda silakan Bang. Maknanya kami sudah memaknai itu, sudah tahu, kekristenan yang sudah tahu maknanya seperti apa. Cuma kata yang pas untuk disematkan itu kepada Yesus memakai bahasa Indonesia itu ya memang agak-agak sedikit apa ya, menjadi pro kontra di dalam bahasa Indonesia itu. Karena ketika kami sematkan kata Yesus itu Tuhan, terjadi kontra. Tetapi di sisi lain, ya sementara dicari, walaupun sementara dicari itu saya mengerti beberapa petinggi LI juga pun tidak akan tetap merubah kata Tuhan itu. Karena itu sudah mengakar dalam kekristenan, tetapi kami sudah mengerti maknanya seperti apa. Kalau Pak Pendeta iya kita paham, tapi yang bagaimana di jemaat Bang menelan bulat-bulat sehingga nggak enak kami seorang Muslim. Siapapun Muslim mendengarkan, kalau mendengarkan itu siapa nama Allahmu? Allah kita adalah Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra gitu kan. Kan nggak enak sebagai Muslim, enak jijik dengernya gitu Pak Pendeta. Kenapa sih harus membawa sembahan kami dibawa-bawa ke arah yang tidak benar gitu loh? Jadi kalau Pak Pendeta mungkin paham, tapi kalau jemaat biasa, kasihan kan dia menjadi pembodohan publik gitu. Secara general loh Pak, terstruktur loh itu dari LAI. Tapi untunglah ada pendeta Yakub Silistio, pendeta Beni, ada 200 pendeta itu nggak pakai itu, dia lari ke ILT misalnya, atau bikin terjemahan sendiri. Makanya kan terpecah juga Pak, ada yang nggak mau pakai LAI. Kan gitu Iya. Pak. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena kalau di ELT itu kan sedikit apa ya, sebenarnya kalau yang terpecah itu buat saya itu yang penting kita sudah mengerti maknanya saja. Kalau kita sudah mengerti maknanya, nggak perlu lagi bikin terjemahan sendiri. Cukup tugas kita mengajarkan di jemaat. Jemaatnya itu, oh ternyata seperti ini ya. Di tempat saya, di gereja saya,
Saya mengajarkan makna yang sesungguhnya itu seperti itu. Saya nggak tahu Kalau- kalau di kalangan pendeta lain ya. Kalau penggunaan kata Allah di gereja itu sebagai pendeta Anda, Allah itu siapa kalau Anda memberitahu ke jemaat? Ada jemaat nanya nih Pak Pendeta, Allah itu siapa? Anda Saya- menjelaskan seperti apa? Saya akan bilang kalau Allah itu tidak terhingga, Allah itu tidak terjangkau gitu. Kemuliaannya tuh jangankan kemuliaan, nampak Enggak, bukan sinar- itu Pak Pendeta. Allah itu Maksudnya? proper name apa generic name kalau jemaat nanya? Nama atau sebutan? Oh, kalau buat yang pencipta, sang pencipta itu, buat saya itu kalau kita kategorikan nama, itu hanya gelar kan? Buat, Bagaimana buat nih? saya itu hanya gelar yang Nah disematkan. ini persoalan Pak. Allah itu nama sang pencipta yang disembah umat Islam. Kristen menerjemahkan Theos menjadi Allah, menjadi gelar. Ini kan ini apa ya? Pembodohan dan penipuan yang amat sangat dalam. Banyak yang mencederai orang yang membacanya nggak mau belajar. Apalagi kami Muslim dicederai Bang. Makanya kami itu 1 kali 24 jam akan meluruskan. Gitu Pak Pendeta. Iya, nggak apa-apa, silakan saja. Saya juga tidak memprotes kalau ada teman-teman Muslim yang mau meluruskan itu, nggak apa-apa. Contoh contoh satu kata ya Pak Pendeta, Theos ya. Theos itu Pak Pendeta. Coba baca di bahasa Inggrisnya Pak Pendeta. Itu kan di sana God. Iya kan? Ya, God. Theos itu Pak Pendeta diterjemahkan ke bahasa Inggris kan God. God itu Pak Pendeta diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Saya ulang ya. Original teksnya itu Theos. Oke. Terjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Ini yang dipahami oleh luar negeri. Mayoritas. Kenapa Theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Kenapa ini God diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya Tuhan? Kenapa berubah menjadi Allah? Karena ini harus Anda penerjemah ini harus mengambil sembahannya umat Islam agar apa? Seakan-akan Kristen itu menyembah juga Allah Subhanahu wa taala yang disembah umat Muslim, padahal sebenarnya disalahgunakan. Inilah yang disebut berkamuflase, tidak jujur dalam menerjemah, akhirnya salah total sampai ke bawah. Gitu loh Pak Pendeta maksudnya. Satu kata loh, belum yang lain-lain. Banyak ini Pak Pendeta. Kalau kita mau bahas kritik teks, maupun saya bukan ahlinya ya. Kira-kira gitu Pak Pendeta. Lanjut. Iya, memang saya juga ngerti Pak. Tapi masalahnya untuk gampang dimengerti, gampang dibaca, makanya kami memakai bahasa Indonesia. Sekalipun kami tahu ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia kan banyak terjadi pro dan kontra. Ya, mau gimana lagi ya Bang Handi? Nanti kalau dipakai bahasa Ibrani Yunaninya, banyak jemaat yang tidak akan langsung mengerti. Ya makanya memang sangat beresiko karena ini faktor bisnis juga Bang. Mulai dari faktor bisnis kemudian ya bisa aja orang meninggalkan Kristen. Kalau dibawa itu saya maksud tadi. Kalau dijual apa adanya orang mikir Bang. Coba tanya nanti kakek-kakek ini apalagi itu Theos. Apalagi itu Kurios. Apalagi itu Apostolos. Kan bingung kalau terlalu Yunanian. Makanya harus dibungkus ke Islam-Islaman dikit. Gitu loh. Harus dibungkus ke Islam-Islaman biar nerima. Coba kalau dijual apa adanya berbau Yunani, waduh orang mikir apa lagi ini kan gitu Bang. Memang ada salah satu kelemahan di dalam kekristenan. Kami kalau dalam teman-teman Muslim kan dari kecil anak-anaknya sudah diajarkan bahasa Arab ya. Nah, di dalam kekristenan harusnya sebenarnya dari kecil juga kami mengajarkan anak-anak kami bahasa Arab, bahasa Ibrani dan Yunani. Persoalannya Pak Pendeta, berapa persen pendeta bisa membaca original text Bible-nya? Itu persoalan. Itu dia, makanya karena memang ibaratnya apa ya? Setelan awalnya sudah salah setelan. Iya, bagus Pak Pendeta jujur setelan awalnya salah. Jujur. Harusnya kami juga awalnya mengajarkan bahasa Ibrani dan Yunani sehingga anak cucu penerusnya itu sudah mengerti dan bisa memahami. Tetapi kelemahan di kami awalnya itu tidak mengajarkan tentang bahasa Ibrani dan Yunaninya sehingga ya terjadilah seperti ini.
Akhirnya sudah membudaya, akhirnya kan makanya Pendeta Yakub Sulistyo berkata begini, mohon maaf ya Pak Pendeta Kristen ya, siapapun pendeta, siapapun jemaat, siapapun apologet Kristen, diskusi bersama dengan umat Islam, gitu ya, dalam hal konsep ketuhanan, baru halaman pertama dibuka, pasti selalu kalah, emosi, keok, dan seterusnya. Kenapa? Karena landasan terjemahannya salah. Itu loh. Pendeta yang ngomong, Pendeta Yakob yang ngomong sendiri kayak gitu, Bang. Ya, memang tadi saya bilang kan bahasanya orang Kristen otoriter yang pokoknya seenaknya dewe lah kan. Pokoknya Yesus itu lah gitu kan, ya itu otoriter tanpa memahaminya dengan benar. Coba lihat di KBBI, Bang. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Coba Anda kalau Kristen Arab yang terbit di 867 Masehi, itu Al-Quran sudah ada, Bang. Jadi Kristen Arab itu mempunyai terjemahan resmi ke bahasa Arab, Al-Quran dulu ada. Disebut Kitabul Muqaddas misalnya. Di sana itu ismu, nama. Allah itu nama, sang pencipta juga. Kalau Kristen Arab ditanya, sampai di Indonesia berubah, bukan nama, tapi sebutan. Jadi makanya Kristen kadang-kadang bertanya, Pak Pendeta, siapa nama Allah kita? Menurut Pak Pendeta Kristen, ini pertanyaan salah apa keliru nih, Bang? Nah, atau benar nih? Siapa nama Allah kita? Itu salah nggak tuh, Pak? Dalam kekristenan banyak yang nanya begitu. Kalau jemaat ya, siapa nama Allah kita? Iya kan? Padahal Allah itu nama loh. Ada yang bilang, oh nama Allahnya Yesus. Nah. Kalau saya ditanya begitu ya bukan begitu jawabannya. Tapi untunglah jemaat yang saya layani, yang dipercayakan kepada saya sudah ngerti. Mestinya pertanyaan yang betul adalah siapa nama Tuhan kita? Baru dijawab Yesus. Begitu umat Islam ditanya, siapa nama Tuhan sembahan umat Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sembahan Kristen Yesus, sembahan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengambil sembahan umat Islam, dirubah, dicampur-campur, jadi debu di sana gitu loh. Akhirnya apa? Jemaat-jemaat tidak teredukasi, datang satu-satu yang menjadi apa? Bumerang gitu loh. Ya semoga sih Pak Pendeta tidak demikian ya, diajarkan kepada jemaatnya lah, supaya ditempatkan pada tempatnya, kan gitu. Kan nggak bagus, Bang. Kan ada buanglah sampah pada tempatnya. Nggak mungkin sampah kita dibuang ke tetangga gitu ya, Pak Pendeta ya. Marah tetangganya nanti gitu. Ada juga bahasa yang kadang-kadang diprotes, bukan kadang ya, memang diprotes sama teman-teman Muslim. Contoh, pengertian Rasul dalam kekristenan dengan pengertian Rasul dalam teman-teman kaum Muslim, ya kan? Kalau Rasul dalam kekristenan itu artinya 12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Nah, tapi kalau di Rasul dalam arti teman-teman Muslim dan kamus KBBI kan berbeda maknanya. Itulah yang saya maksud Pak Pendeta. Inilah LAI dari awal sudah keliru. Rasul itu, Bang, tidak ada akar katanya di Bible. Apalagi perjanjian baru yang adalah apostolos, kan gitu. Kalau di luar negeri King James Version itu, Bang, nggak ada ya rasul di sana. Di sana itu messenger of God, kan gitu ya. Kalau sampai di Indonesia menjadi rasul. Padahal rasul itu berasal dari Al-Quran. Apa arti rasul? Seorang nabi yang menerima wahyu wajib menyampaikan kepada kaumnya. Dari mana wahyu yang diterima? Dari mana firman? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, punya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Itu disebut rasul. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah, Nabi Daud Rasulullah, Nuh Rasulullah, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di Kristen ini mengambil rasul disalahartikan, artinya adalah murid Yesus. Sampai ke Paulus, kan gak enak, Bang. Rasul bahasa Arab, Paulus adalah Yunani, Lukas Yunani. Mestinya yang bagus didengar adalah Apostolos Paulus, Apostolos Lukas, Apostolos Yohanes. Itu keren, Bang. Kena SS-nya semua, gitu loh. Bahasa aslinya apostolos. Keren kan? Berakhir S semua, Bang. Jangan ada yang Arab-Araban tapi apa namanya ya?
gelar kepada seorang rasul diberikan kepada yang bukan rasul sebagaimana pengertiannya gitu. Itu yang nggak enak, Bang. Itu juga harus diluruskan ya Pak Pendeta ya kepada jemaat-jemaat yang lain supaya paham. Nah kalau misalnya males pakai utusan, kan rasul ini kan utusan Tuhan. Apostolos ini kan messenger of God, utusan Tuhan. Ya kalau misalnya malu di Indonesia utusan Paulus, utusan Lukas, ya pakai aja apostolos. Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa harus minjem disalahgunakan pula lagi? Gitu kira-kira Pak Pendeta. Iya, karena memang sudah dari awal kan mengertinya bahasa Indonesia kan. Susah nanti mau disuruh bahasa Yunaninya karena memang tidak semua pendeta menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Karena beberapa di kalangan pendeta juga kan nanti belajar bahasa Yunani dan Ibraninya ketika mereka masuk sekolah yang sudah pada rata-rata umurnya memang sudah dewasa juga. Beda dengan teman-teman Muslim, dari kecil sudah diajar anak-anaknya untuk berbahasa Arab, belajar Al-Quran pakai bahasa Arab. Nah, anak kami kalau di kekristenan mau kasih belajar Bible memakai bahasa bahasa Yunani dan Ibrani. Jangankan bahasa Ibrani ini, bahasa Indonesia aja kadang-kadang malas dia baca. Ya itu Apalagi dia. bahasa Ibrani Yunani. Tapi kalau gini loh Pak Pendeta, menurut saya ya, kalau bukan seperti Pak Pendeta ini yang mempunyai patriotisme, memperjuangkan kedisiplinan dalam original teks sesuai dengan terkandung di dalamnya, ya kalau bisa di restart aja mulai dari sekarang. Ya mungkin memang mengalami kesulitan dalam hal merealisasikan gitu ya, atau mensosialisasikan. Mungkin orang ya pada orang apa ini gitu ya. Tapi ada boleh berbangga nanti 8 atau 10 turunan yang akan datang. Mungkin bukan anak Anda, mungkin cicit Anda nanti. Assalamualaikum. Gitu loh. Waalaikumsalam. Jadi targetnya jangan sekarang yang ada yang udah terlanjur terdoktrin. Ya generasi-generasi berikutnya, mungkin 8 generasi lah, mungkin tahun 2024 sekarang nih. Ya mungkin 9.000 lah, 9.000. Apa 2.900 lah. Ya, sudah mulai itu teristad tuh. Oh, ternyata. Ya minimal dipakai game version lah masuk Indonesia gitu loh, Bang. Itu aja sih dari saya, Bang. Kasih lanjut. Setidaknya saya mengajarkan apa yang saya tahu itu kepada jemaat saya dulu. Itu yang saya ajarkan. Kalau untuk keluar itu lebih pada ke pribadi, lewat pribadi-pribadi. Tapi paling tidak saya punya tugas itu menjelaskan kepada jemaat yang dipercayakan kepada saya. Kalau mau bilang LAI ya kembali lagi. Ya kecuali saya nanti ditaruh di LAI ya saya bisa bersuara lebih besar mungkin. Mudah-mudahan Anwar Chen, Edwis Pangkalis mendengarkan suara Anda Pak Pendeta. kan itu kan dipilih kan orang-orang dikasih di LA itu ada pendeta-pendeta juga yang dipilih ditempatkan di sana. Kurang tahu kalau itu, yang jelas yang gue tahu Bang, LAI ini hadiah dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda tahun 1950. 45-54 kalau nggak salah. Ya, 10 tahun setelah Indonesia merdeka itu kan ada masa transisi ya. Jadi Ya. Belanda meninggalkan lembaga ini. Lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada LAI. Gak tahu di dalamnya seperti siapa sih orang-orang yang bisa masuk di sana. Aku nggak tahu itu Bang, itu kan intern. Iya, orang-orang yang masuk di LAI itu ya pendeta juga, teolog, pendeta, rohaniawan Kristen yang punya dasar-dasar teologi gitu. Biasanya itu pemimpin-pemimpin di kalangan gereja dan aktivis di gereja yang mempunyai dasar histori gereja yang mereka pelajari. Ya kecuali saya dipilih lah, kalau saya masuk kepilih di sana, salah satu bagian dari sana, ya saya mungkin bisa bersuara lebih besar. Iya kan isinya di sana Bang, doktor, S3, S2, S1 semua lo dokter, nggak ada yang tidak STT di sana Bang. Masa satu kata aja, teos itu kakak mau jujur gitu loh. Bukan begitu, mereka memaknainya di dalam. Saya sudah mengerti LAI itu sebenarnya sudah mengerti maknanya. Para petinggi sudah mengerti makna dari bahasa yang sebenarnya. Cuma saya juga memahami karena mereka juga pada bingung untuk mengartikan di dalam bahasa Indonesia. Suruh belajar sama saya aja Bang. Cuma satu kata doang kok. Teos itu
sampai pun ke pengadilan, kita uji klinis, panggil semua ahli bahasa seluruh dunia, satu kata Theos, pasti 1000% mengatakan Theos kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, ini masih bahasa plat, adalah Tuhan. Tapi kalau ingin yang sebenarnya, Theos diartikan ke bahasa Indonesia adalah dewa. Karena Tuhan itu diartikan ke bahasa Yunani adalah Arkontas, bukan Theos. Gitu loh Bang. Iya, kami semua sudah tahu itu ketika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadinya dewa. Nah, makanya kami memahami maknanya. Untuk pengertian bahasa tekstualnya itu yang menjadi dilema, kan mau pakai bahasa apa lagi di dalam bahasa Indonesia? Ya terserah mau pakai bahasa apa, yang penting jangan mencomot sembahan umat Islam. Itu namanya menyakiti kami, bahkan penistaan sebenarnya Bang. Cuman kami umat Islam di Indonesia ini cukup sangat toleran. Kami inginlah orang-orang yang berkompeten di sana mengambil sikap, jangan sampai terjadi seperti di Malaysia, sudah masuk ke area pengadilan, ya tingkat rendah tidak boleh pakai sama sekali, dan dia lagi sampai tingkat tinggi, majelis tinggi itu boleh, tapi di dalam gereja saja, di area publik nggak boleh. Kami di Indonesia itu Muslim sangat toleran loh. Ya paling kami pejuang-pejuang ini yang meluruskan satu persatu. Alhamdulillah, ya ada aja yang sadar. Oh ya begitu ya. Ada juga yang ngeyel. Banyak. Siapa lu yang larang gua pakai? Allah. Itu punya kamu siapa? Allah. Saya. Jadi banyak anak Allah. Allah kan tidak beranak. Yang beranak itu Maria. Gitu loh. Ini yang buat semakin nggak karu-karuan gitu loh. Makanya Kristen ini terpecah belah Bang. Dalam urusan kayak gini. Kenapa? Karena tidak ada satu komando. Tidak ada satu komando Bang. Mestinya ada yang satu komando deh. Saya doakan Pak Christian menjadi menjadi komando tertinggi Kristen di Republik ini. Jadi apa kata Pak Christian itulah yang harus dianut. Kalau enggak ya dimasukin penjara aja dah. Buat undang-undang baru gitu loh. Gimana Bang? Saya cuma pendeta. Jadi pendeta pun dipercayakan kan. Kami di Islam ada Majelis Ulama Indonesia. Apabila ada yang nyelen-nyelen yang mengaku nabi, mengaku apa, langsung keluarkan fatwa, laporin polisi, kelar. Karena kami punya induk di sana mewakili semua umat Islam di Majelis Ulama Indonesia. Ini GBI-nya Anda kemana? PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ngapain aja kok? Nggak kerja gitu loh Bang. Jangankan itu, nih di Kristen sudah ada yang ngaku-ngaku nabi, ya kan? Contoh Nabi Luga. Ini kenapa nggak ada mengambil sikap ya Bang? Merusak loh itu. Karena begini, kami para petinggi kekristenan sudah tahu kan, mengerti maknanya. Jadi kami cukup mengerti dan tidak menaruh persoalan. Bukan berarti kami mengakui dia, tidak. Tapi kami malas meladeninya. Orang kami sudah tahu kok yang sebenarnya. Ngapain juga ditanggepin orang seperti itu. Itu loh maksudnya. Tapi sebenarnya kalau Abang mau konsisten itu udah masuk pasal 156 penistaan agama loh Bang. Harusnya sih. Tapi kan kami tidak sampai seperti di situ. Cukup kami mengerti. Oh kalau ini sudah salah dia begini-begini. Nah karena itu pun dia buang waktu buat kami untuk meladeninya. Itu. Kalau di Indonesia ada yang mengaku nabi, apalagi Tukimin, nggak bisa selawat saya ya Bang. Kalau misalnya ada yang mengaku Tukimin, Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin, kan nggak enak didengar Bang selawatnya kalau Tukimin, gitu loh. Nah coba kalau Luga, gimana coba? Coba teman-teman Muslim kalau ada nabi baru namanya Tukimin, coba lu salawat, masuk nggak tuh barang? Coba Pak Yusuf, coba salawat pakai Tukimin. Oh enggak lah Bang Andi, ada aja. Ya inilah saya maksud Pak, semeraut karena nggak ada yang ditakuti gitu loh. Ajaran kasih, ya biarlah dia bertobat gitu loh. Nggak Pak, kalau Islam nggak Bang, konsisten gitu loh. Gini, di dalam kekristenan juga kan mempunyai makna sama seperti
coba kalau dalam bahasa muslimnya kan dapatnya hidayah kan. Jadi bukan sebenarnya dari itunya kita, tapi kalau nggak dapat hidayah ya percuma. Sepintar apapun orang itu kalau tidak dapat hidayah percuma. Hidayah lagi bang, istilah Islam lagi dipakai Pak Pendeta hidayah. Di Kristen tuh nggak ada hidayah bang, nggak ada istilah Islam lagi. Saya pengen bilang di dalam Islam kan seperti itu dapatnya hidayah kan. Jadi sepintar apapun orang itu kalau tidak dapat hidayah tidak akan dapatkan itu di dalam Muslim. Nah, dalam Hidayah itu apa, Pak? Hidayah itu apa artinya, Pak Pendeta? Mungkin apa ya, pencerahan atau Kalau apa ya? hidayah itu arti di umat Islam itu Pak, bonus dari Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati manusia kembali ke ajaran Islam. Nah, di dalam kekristenan ada ayat yang bukan hidayah bahasanya. Apa itu Pak? Ya, Bapak aneh, Bapak ngomong hidayah tapi nggak tahu artinya hidayah apa. Mirip-mirip ya, tapi begini dalam kekristenan tuh ada ayat yang bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan itu. Jadi, Artinya lagi kalau bahasa sederhananya Pendeta, hidayah adalah tadinya menyembah anak manusia, dibalikkan hatinya, mendapat hidayah, kembali menyembah sang pencipta. Itu dapat hidayah itu. ya mirip. Kalau hidayat teman saya Pak. Kalau hidayat gitu. Tukang cendol. Iya. Jadi ya sama. Tapi memang loh Pak Pendeta, ini saya lihat teman-teman Kristen di Indonesia ini nggak sadar sebenarnya kalau dia itu mengakui bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam setiap kaget, astagfirullah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Bismillah. Kadang-kadang lo nggak sadar tuh Pak Pendeta itu. Kenapa? Karena memang nurani manusia itu sebenarnya kalau dalam hatinya, connect ke akalnya, pasti akan kembali ke Islam. Islam itu adalah salam, selamat, gitu. Lihat aja Bang Pendeta, kadang-kadang Pak Pendeta juga kadang-kadang istighfar, nggak berasa astagfirullah. Gitu loh Pak. Kadang-kadang kan Pak Pendeta. Enggak, saya enggak seperti itu. Saya mood dulu ya. Saya mood dulu atau saya undur diri dulu. Makasih loh teman-teman semua. Bang Siap Pak Pendeta. Bang Suna. Saya maaf ya Pak Pendeta ya kalau terlalu keras. Maaf ya. Nggak ada kok. Biasa aja semuanya. Makasih ya semuanya. Siap Pak Pendeta, makasih. Salam. Salam. Coba Pak Yusuf, selawat. Ustaz Yusuf tadi Dari tadi saya ngakak. Ustaz Yusuf tadi debat sama Mikana ya? Ustaz Yusuf Iya. tadi debat sama Mikana ya? Ya, bingung ya dia jawaban saya. Ayah Nabi Ibrahim siapa katanya? Kata saya Tarikh. Oh, bingung mereka. Kenapa Kang? Coba kalau ada nabi baru namanya Tukimin. Atau luga lah nabi baru, suruh mereka salawat. Gimana itu ya? Ada aja. Doa Bapak Tukimin dong. Iya. Dalam nama Tukimin. Nah, gimana tuh? Kan ya, luga nabi nih dalam nama luga. Kalau luga ada punya pengikut atau si Paujong kan aku nabi juga dalam nama Paujong. Gimana itu? Jadi ceritanya tuh Kimin alaihi salam gitu, alaihi salam. Gitu ya Bang Hadi ya. Ya kalau mengaku nabi. Ya kalau di Islam kan langsung dipampet nyongornya, langsung dikerangkeng. Kalau dia mengaku Islam. Tapi kalau dia nggak mengaku Islam, dia mengaku nabi, nggak ada problem. Kita nggak bisa ngurusin. Terserah dia lah. Ya kan gitu. Tapi istilah nabi juga kan berasal dari bahasa Arab. Kalau dari Ibraninya kan Nevi'im. Nevi ya apa? Iya. Ibrani apa ya Bang Motor di sana? Apanya Bang Handi? Bahasa Ibraninya nabi. Nevi bener tadi. Ya, bener, Nevi ya. Itu. Kalau Yunani nggak ada tau? Nggak ada prophet test masalahnya. Itu prophet.
Ya, teman-teman moderator, silakan yang di bawah silakan angkat oten-otennya teman-teman moderator. Bang Kores ini monitor nggak Bang Kores? Buat besok perjalanan Bandung di Bang Kores. Bang Moto dulu dikali ilmunya. Oh iya, lanjut. Sambil jambak konten ya. Jangan kalau berbicara kritik teks, ini ada guru kita. Manfaatkan dong standby ya. Gue yang ngoceh dari tadi. Ini kan bagian Bang Moto sebenarnya. Kok gue yang ngomong ya? Ini aja di mute Bang Andi, Ahimoto, mute Bang Andi. Bang Moto tadi kenapa gue yang ngomong, kenapa nggak disela? Itu kan keilmuan Anda, gimana sih? Enggak lah, biar sama-sama, kita sama-sama kok. Ya kan saya berguru sama antum. Enggak lah. Aduh. Ini manat ini Muslim apa Kristen manat? Manat. Ya teman-teman jangan lupa di guru saya nih. YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Krios Moto apa? Bang Kiang, Santang. Kurios Moto. Ya, Kurios sama Moto. ruang apologet channel. Ruang apologet channel. Nah, itu terus jangan itu lupa. Bang Andi yang Gurunda Juma itu yang Bang Juma TV channel butuh jam tayangnya itu. Ya lu yang ngomong lah. Bang Andi yang ngomong, kalau Bang Andi ngomong simaknya beda kalau kata orang. Oh ya udah dah. Jangan lupa teman-teman channel baru Bang Juma sebagai apa ya? Channel kedua lah untuk berjaga-jaga. Nama channelnya adalah apa? Bang Juma TV channel. Bang Juma TV channel. Terus Ruang Apologet Muslim Krios Moto ya teman-teman. Ruang apologet channel. Ya, Ruang Apologet channel Bang Moto. Sama Handi Ruang Celebes official, Handi Celebes channel. Sama Triun Command Center Slayer. Triun Command Center. Triun Slayer Command Center. Oh, Triun Punya. Slayer. Susah dia namanya. Dia Bener-bener. gua doang yang hafal. Bang Kores masih rapat nggak sama Bang Alip tuh? Jadi teman-teman jangan lupa ya, abis ini ya kunjungilah channel-channel Muslim. Karena abis kita di sini diskusi, ini kan nggak direkam di sini. Semua itu jejak digitalnya ada di channel-channel Muslim. Ada Zulkifli Abbas, Panglima kita, Anies Lebes Channel, Anies Lebes Official, semuanya lah gitu ya, ada di sana. Terus channel saya kenapa nggak dipromosiin? Ya nggak usah, orang lagi nggak laku lagi. Parah, Bang Andi parah, Imoto bener benci ke saya ya. Sungguh kejam itu Jam balasan yang tuh dilakukan Bang Yusuf Andi. PI, Bang Yusuf PI. Terus punya saya dosen debat lintas agama, woi. Punya lu kena musibah. Iya kena musibah di semua, tapi masih ganteng gak bapak. Bang Madu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Gurunda. Ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang saya mau promosikan ya, teman-teman, trial filmnya Bang Juma, trial atau trial ya, itu maksudnya cuplikan pendeknya filmnya Bang Juma dengan judul Doti, itu sudah ada, Anda bisa lihat cuplikannya baik di status WA saya maupun di mana Anda jumpai. Jangan lupa nanti setelah ada di bioskop, silakan menonton, beli tiket ya. Di sana Anda nanti melihat Bang Juma sebagai tokoh kepala desa di kampung itu dalam hal bagaimana memberantas ilmu-ilmu musyrik yang ada di kampung, salah satu kampung itu, dan bekerja sama dengan beberapa artis ibu kota. Jadi di sana isinya memang kelihatan horor, tapi isinya adalah dakwah Islam. Artinya apa? Hindari syirik dan musyrik dalam hal perdukunan segala macam. Nah, di sana Bang Juma sebagai kepala desa yang dibenci oleh masyarakatnya sendiri karena ingin memberikan edukasi bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini di luar daripada ajaran Islam. Mantap kan? Nah, jangan lupa saksikan filmnya nanti. Kira-kira gitu. Judulnya apa, Bang Handi? Apa Dito ya tadi? Doti. Maka kok Dito nama orang. Kebalik kebalik. Itu ada YouTube-nya kah? Belum ke YouTube, belum. Masih trial apa trial sih? Sama ya, trial apa trial? Trial ya, trial. Riot, Rial. Itulah, segitu-gitulah.
Maaf, bahasa Inggrisnya kurang. Ya kebanyakan makan singkong lah gini lah. Ya lah. Kalau lagi singkong bang. Ubi. Ubi kalau di kampung saya ubi. Jadi ubi jalar sama ubi kayu kalau kampung saya tuh bedanya. Kalau di Jakarta kan singkong sama ubi. Kalau singkong ubi kayu, kalau ubi saja ubi jalar. Ada yang bertanya apa itu doti? Doti itu guna-guna. Ya Bahasa semacam Makassar doti. semacam teluk. Guna-guna. Teluk kalau Indonesia teluk ya. Ya. Teluh. Teluh. Apa Ilmu Gurunda hitam. jadi palurahnya? Kepala desa. Iya kepala desa. Ya Pak Lurah. Oh yang di Bekasi itu kan? Bunda Rama sebagai ini apa ya perannya Bunda Rama di situ? Bunda Rama nggak ikutan. Bunda Rama sebagai ini apa nini labirnya tukang oceh. Bukan. Bunda Rama itu sebagai dukun yang sering nyantet orang di situ. Iya, kebayang ya Bang Handi ini saya bagi ya rambutnya dipakai wig kan panjang kan wig Bunda Rahma panjang, lipstick yang warna hitam, terus di jidatnya ini tuh ada koyok cabe itu yang kotak itu kan. Durhaka loh. Saya ini orang tua 70 tahun. Lah kan main film ini, cerita main film gimana sih? Kan pilih Bunda gak apa-apa. Kan film ada Mambang Juma. Yang Bang Juma bagus-bagus juga lah kalau aku. Jangan kayak nenek lama. Mana ada dukun bagus-bagus dan dananya? Dari mana? Walau usia itu udah tua 70, ada kan dukun cantik tuh ada. Mana ada dukun cantik? Tetap aja cantik dukun, ngadi. Udah nggak usah diajak Bang Handi, dia pengen cantik dukunnya. Nggak usah diajak. Kalau coba dukun, jangan main film aku kalau dukun yang bagus-bagus ya. Bunda, dukun itu ada yang bagus. Dukun beranak bagus. Dia sambil punya sirih katanya. Pakaian yang bagus Bunda Rahma. Yang punya siri. Gak mau dia main film kalau jadi dukun. Biar lihat cuplikannya gedein. Nah, ntar. Lihat Bunda Rama. Tapi ngeri lah filmnya ngeri. Takut aku. Nih lihat filmnya. Nih. Tuh Bunda Rahma jadi apa itu? Aku awan itu tadi. Ngeri filmnya, serem. Oh ini Bang Juma ya yang tadi ya. Mana dukunnya? Udah alam pertama tadi. Wih, ini nggak Udah ini seru, tonjok udah lah. ada kena. Di YouTube nanti kena lagi ya. Iya. Udah cukup. Erik naik Erik beraninya cuma di typing. Ayo naik. Ayo naik. Buset gede banget. Anjir. Oh, kaget ya. Kaget gua. Maaf. Bang Kores buat besok Bang Kores. Itu Apa? Migdolim itu. Migdolim itu. Ayo. Infak sodakohnya untuk acara 16 September. Kami besok berangkat untuk survei tempat ke Bandung. Api Bandung siap-siap. Oh ya, betul teman-teman yang ingin beratensi berpartisipasi aduh batuk gue bisa disalurkan melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atau BTN Makassar Mualaf Center Indonesia. Res besok sampai di rumah, jangan mau dijemput Res, jauh lu. Kesini aja dulu. Jam berapa? Oh, berarti Bang Handi ikut yang Ya, sekarang. Kalau gua nggak ikut, bagusnya juga sih saya nggak ikut gimana? Gimana? Ikut atau enggak nih? Gak usah ya Kang ya. Kalau Bang Handi nggak ikut, Bang Kores sama Himoto ke Bekasi, ketemunya di Bekasi. Kalau nggak ikut, kalau ikut dijemput ke sana gitu. Ya kenapa bisa jadi nggak adil begitu loh? Ya terserah saya lah. Soalnya dia apalah nggak ngerti aku ke map Jakarta kayak gimana. Jadi aku dijemput di tukang apa namanya? Tukang pecel lele. Di situ gitu. Ini langsung di perbatasan negara. Tapi kalau ke Bang Handi dulu enak tuh makan nasi uduknya di situ di depan keren. Kemarin saya nambah tuh 2 kali ya Himoto ya. Enak gitu. Iya, saking enaknya nasi uduk mau dinikahin tuh padahal cowok.
Kakak ipar, assalamualaikum kakak ipar. Halo, sehat selalu kakak iparku yang cantik. Yang nggak ada ngalahin cantiknya, walaupun saingannya boneka caki. Saingannya kakak ipar kan boneka caki. Bang Kores. Mau tanya dong sedikit, itu soundcard yang dikasih ke Bang Zuma itu Saya mau jawab. gimana sih? Di sana belinya. Ya tokonya maksudnya. Oh, tokonya di situ. Lah serius nanya serius. Lah ini aku serius jawab. Masa bercanda ini? Linknya coba kirim dah ente dah. Linknya ada di sana. Linknya ada. Mau yang 3GP apa yang mana? Kayak itu loh, itu aku liatin yang dipakai Aduh. Kores. Yang dipakai Kores sana no. Gede. Rahasia bentar. Rahasia kecantikan Mbak D itu desain loh. Skincare desain itu dia kan Mantap. produknya itu dia. Bunda Rahma langsung masuk. Itu yang dipakai Kores tuh. Masuk Bunda. Lanjut Bunda. Iya, Nanti memang betul itu. Bunda Rahma kalau nggak usah pakai mic kayak gini juga udah gede suara Bunda Rahma, nggak usah ya Bunda Rahma ya. Masa sih? Iya. Bunda Rahma ini apa mic-nya diimplan di pita suara gitu ya, Kor? Aku sudah Kores aku kan udah tua 70. Kalau kau gitu omonganmu durhaka lo. Loh, Bunda Rahma keras suaranya loh. Bunda Rahma keras suaranya. Siapa bilang Bunda Rama 70? Nambah-nambahin aja. Diimplan. Bohong Bunda Rama. Itu susu palsu. Diam. Bunda Rama bohong kalau 70 bukan. Itu bonus nggak ada 70 nggak belum. Moderator jambak dong hotel-hotelnya dong yang di bawah. Bang, biar supaya mereka itu nggak durhaka. 70 udah mau makan ya Bunda. Bunda bercanda itu Bunda, bercanda. Bunda Rahma aku main coba hati ya. ya Bang Kores ya. Kalau sama kita main hati. Gak usah dicandain. Bunda Rahma. Aku kelahiran 61. Bunda Rahma kelahiran berapa? Pokoknya aku udah 70. Akang itu mic-nya aku satu ya Bang ya. Gak mau. Aku doakan. Supaya sehat selalu. Tapi gini loh, saya dapat informasi Bunda Rama dapat kiriman laptop loh dari Malaysia. Ori. Tiga orang Bang Handi. 3 orang kita Bang Handi. Bunda blokir 3 orang kita dapat. Makanya aku minta nomornya tadi tuh, nomor alamatnya. Alhamdulillah. Oh ya, aku kapan dapat apa ya? Aerok. Suaranya Bang Kores gila ih. Oh iya. Kenceng. Bisa Gimana suaranya? Padahal kita Nggak bisa, ini udah paling kecil ini. tuh. Volumenya Bang Kores coba kirimin linknya dong serius nih. Mereknya ini. Link waktu aku ini malam pertama. Aduh. Udah berapa hari itu kemarin merek buat soundcard Bang. Buat soundcard. Ini kenapa dibuka-buka di sini nih? Gimana ini supaya ini terhitung beli juga? Gimana nih? Saya juga bisa gedein suara gua kayak Kores kayak gini, gede banget gitu loh. Serius nih Bang Kores, serius nih. Soalnya saya mau tindih suara mereka gitu. Kalah soundcard saya masalahnya. Nah itu loh. Mixio. Iya. Mixio. Yang milik Bang Kores itu mau no. Mau dari Hongkong. Nah, itu tahu. Ini nih. Iya, linknya Bang, linknya. Link toko, link. Oh, Kang Kian Santang, chat Kang Kian Santang. Iya. Estriana, selamat malam. Biar lebih Bang Kores itu mic-nya ditanam di kerongkongan. Enggak. Kan tadi aku bilang gitu. Nanti Nggak boleh nyontek dong, harus beda. Bang Kores, nanti kalau Gurunda bersuara dimarahin loh semua loh. Gurunda belum bersuara ini. Ustadz Yusuf itu sulit, suara Ustadz itu memang lembut, nggak bisa ngegas kayak Bang Kores. Lembut suara Ustadz Yusuf. Udah disambut dulu itu Estiana itu loh, ke Estriana. Dia muslim. Oh, siapa tahu mau Muslim. disampaikan. Silakan Ibu dulu Ibu, silakan Bu. Ustaz Sugi bentar ya. Ini setelah ini Bu Triana. Aku turun geser Kang. Enggak apa-apa Kang. Aku aja. Oh, enggak. Nggak apa-apa, biarin di atas, biarin di atas. Assalamualaikum semuanya. Jangan turun, biarin. Wih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jangan turun, udah diam. Dia Bang Madu mau ngirimin madu ke saya, makasih ya. Siap, Deng. Udah OTW. Lanjut. Ya. Ke gua nggak dikirim-kirim, Madi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Diam semua, ada senior. Hati-hati diomelin satu-satu. Aduh, ini sepuh ini. Diam semua. Masa umurnya masih muda Pak De. Bunda Rama diam dulu, mau diomelin. Diam dulu, biarin. Diam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, gede banget. Pada jawab kan, nggak berani diem kan? Besarnya. Kenapa besar sekali? Boris itu kecil dikit. Udah lah, aku nggak ngobrol aja lah, udah lanjut. Ya gitu bagus tuh yang barusan tuh. Itu bagus. Triana, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Iya Bang, apa yang disampaikan Bang? Mau nasihatin Bunda Rahma mungkin, silahkan. Bukan, cuman ini aja. Fans aja sama Bang Handi itu. Bang Handi, Masya Allah. Masya Allah. Sama Bunda Itu- Rahma juga dong, Pak Itri. Oh ya, semuanya lah, semuanya. Itu Bang Handi, gimana banyak caranya jahat itu ya, biar di bisa ngomong komunitas. begitu, Bang? Belajar sama Pak Desugi, guru saya itu. Kenapa suara saya nggak masuk? Oh, Masuk Pak De. nggak cara ngomongnya ngadapin orang Iya. orang itu. Iya, itu harus belajar lama Bang Triana. Oke, Bang Triana, ada yang mau disampaikan lagi? Oh, sudah tidak, cuman nanya itu aja tadi, Bang. Oke, Caranya siap. Moderator yang di bawah. Semangat Bang ya, terima kasih. Caranya Rai. banyak belajar, Akhi, banyak belajar konsep mereka. Iya, iya. Terima kasih sarannya. Oh iya. Tanya apa itu tadi saya kurang dengar. Pura-pura nggak dengar, bahaya ini. Persaingan lagi gue. Rahasianya awet muda Ustaz Sugi itu apa? Tadi tanyain gitu. Oh, Mau tahu nggak memulai persaingan saya sama Pak Desugi? Ada namanya Ustadz Umar. Dia itu salah satu. Sebentar dulu, ada opung saya nggak enak. Saya ngomong banyak. Assalamualaikum opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Opung. Warahmatullahi wabarakatuh. Opung di IKN. Merah opung di IKN ini, opung ini. Enggak. Opung di IKN ya opung. halo Apung. Di rumah. Oh di rumah. Sehat ya opungnya. Mas. Alhamdulillah sehat walafiat. Lama nggak pernah muncul Opung. Apa kabarnya Opung? Sehat kan Bung? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk. Tadi. Sibuk ini mau kongres. Tanggal 29.30 nih kongres di Balikpapan kan. Oh, kongres apa namanya? Radin. Pradin. Mudah-mudahan gak terpilih lagi lah. Amin. Udah tua, udah 70 seperti Bu Rahma. Brahma. Oh, kita sama ya, Opung. Bu Rahma Wih, Masya Allah. 11. Tapi sulit lah opung. Opung selama masih aktif ya nggak mungkin lah, nggak ada kepilih lagi. Yakin, saya percaya. Pasti opung dipilih secara aklamasi lagi. Lihat aja prediksi saya opung. Emang berapa tahun sekali itu pemilihan? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Udah 20 tahun, udah 15 tahun loh. Udah 3 periode ya opung. Udah 3 periode mau keempat ini. Aduh. Ambil lagi lah opung. Udah capek. Mantap. Jangan opung, banyak Pradin lo yang denger sini ya. Nggak boleh lah, masa capek. Semangat opung. Ya aku pengen seperti Bu Rahma aja dah. Nanti biar saya Bu Rahma saya kejar ke ke Makassar. Ya bahaya, Opung. Kita ini perkumpulan orang yang sudah pada tua ya. Perkumpulan lansia. Lansia. Sama Bunda Hesti kita cocok lah. Gitu. Kalau udah nenek-nenek apa masih diterima kita diskusi ya. Kalau suara iya OTN nggak diterima lagi kayaknya dah. Banyak. Sama Masih banyak. Banyak yang Masa sih? banyak. Kan Nah, kalau kita diskusi baru suara kita kayak nenek-nenek kan, apa masih diterima kami?
Itu Pak Daniel dari Kalimantan itu suaranya kayak apa? Nongol lagi dia tuh. Pak Daniel. Oh. Pak Dani. Iya Dani. Oh. Ketawa bilang. Ya kan kebayang berapa puluh tahun ke depan udah tua kita apa kita masih naik diskusi. Aduh. Gigi udah kurang. Si Esau aja diskusi tuh pada di kerjaan di typing tuh kan. Udah dikatai lah dia telan kelereng lah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Netizen tuh kadang menyakitkan. Ayo nih. Paling ngomongnya gini, bukankah sudah dikatakan di dalam Matius 7. Ngos-ngosan. Ntar dulu aku pakai oksigen. Pakai oksigennya dulu kan. Mau lagi. Pasti di-kick sama yang punya Komal kan. Ah, turun lah. Duh, Cuma juga. mana Opung? Kok turun? Jaringannya kayaknya. Ya taruhlah kan 20 tahun ke depan tuh pasti yang 40 dan 60. Apa masih mau diskusi? Tetap semangat sebelum nyawa dijemput tetap diskusi. Oh gitu ya. Itu udah menjadi komitmen. Masya Bunda Allah. Rahma, kalau orang seperti Ronaldo tuh ya, Ronaldo hobinya main bola, bisa ditegur nggak? Nggak bisa. Ah gitu juga Pak Ade Sugi. Dua 20 tahun ke depan Oten punah. Oh insya Allah ya. Amin. Apa sih? Itu sih di bawah si Lutfi. Mati-matian dalam dakwah, dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Gitu. Mantap. Naikkan Oten. Jadi kalau ada pen saya itu naik, Pak Des begitu nggak boleh dengerin. Oh. Tapi jarang-jarang Aku dengar tadi kok pada bagi-bagi laptop siapa? Jarang-jarang ada yang naik ngepen sama Pak De loh. Yang bagi-bagi Kebanyakan laptop sama siapa Bang Andi? Ada dari Malaysia. Bunda Rama, kalau nggak mintakan saya jangan harap minta diajarin YouTube ke saya ya. Tuh kan, aku bilang juga apa? Pas itu hari ada Bang Handi, ada di komalnya Bunda kan, tiba-tiba dia ngetik di bawah kan, kalian mau laptop? Ya dikasih lah kita 3 orang. Tapi laptop yang standar Pak D. Tapi kita kan nggak mesti ini kan harus nerima pemberian saudara kita dari Malaysia. Ya paling dia pakai anak-anak untuk kuliah kan. Ke papa, kita syukuri. Belum tentu Bunda Rama kan belum lihat. Bang Andi setelah saya ajarin gimana? Ada peningkatan? Menurun Pak De. Loh, Tahu. Penonton banyak tapi kok menurun ya? Ya nggak apa-apa lah Pak De, sikat aja terus. nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. 1 jam Semangat lalu aja. tuh Dondi ada di Pantai Losari, Losaro. Di mana Losaro? Losari kali ya? Yang Dondi Bang. Indramayu itu, Pantai Losarang. Oh, Losarang. Kalau Losari Makassar, Losarang Indramayu. Losari banyak, ada di Indramayu, ada di Makassar. Katanya nih. Inisial R katanya di Makassar tuh. Kodondi. Oh, Losari. Di Kendari, Kalau Core i3 udah lumayan tuh Bunda belum. Core i3 kalau generasinya generasi 4 ya kentang. Minimal generasi 10, generasi 11 Core i3 nggak apa-apa. Apa itu kentang? Maka sayuran. Ya, Maksudnya lelet Bunda, lelet. lelet Oh. Core i3. Ini saya Core i7 nih. Tapi generasi 4 lah kentang juga. Aduh. Kalau punya saya mah Ustaz Zuki bukan Core 11, Korong punya saya mah.
Kalau PC saya ini Core i3 tapi generasi 10. Nah, udah kenceng. Saya 11 Pak De. Pak De sendiri lihat. Kalau kok pakai apa itu? Buka yang itu Pak De langsung cepat kan. BlueStack. 1 Ya. detik. Udah bagus itu Bang Andi yang sekarang tuh. Yang PC lama mana? Ada di tempat saya beli lagi di, tidak tahu diapain tuh, belum saya tengok, biarin aja. Bawa sinilah buat saya lah. Ustadz Sugi, tadi Lagi di itu sono. saya ada WhatsApp ya. Tadi saya ada WhatsApp. Oh, HP-nya di dalam pula tuh ada apa? Oh ya, enggak, itu aja nomornya di save aja gitu. Oh, siap. Coba saya tengok dulu. Ya, konten yang mau diinjilin silakan naik ke atas. Ini gua masih naikin tapi penuh katanya. Enggak. Oh, ada yang nyangkut kali. Bentar saya cek. Coba dicek moderator ada yang nyangkut nggak? Nggak bisa loh. Nggak ada yang nyangkut. Oh ya. Tadi pendeta itu jujur loh. Sebenarnya sih pendeta tadi jujur, cuman ragu-ragu jujurnya gitu. Dulu kan ingat nggak waktu zaman di pengamat debat, dia sering naik sama istrinya. Dua-duanya kan pendeta, istrinya pendeta. Iya, Pernah itu. debat sama Bang Kores sama Bang Juma dulu di pengamat debat. Salut gue sama dia gitu loh, jujur. Kalau jujur kan nggak tega kita. Iya, istrinya pendeta itu. Bang Kores masih ingat tuh, masih ingat. Jadi pendeta-pendeta yang lain sama jemaat yang lain ikutilah kayak pendeta kayak gitu, enak diskusinya. Dan pemahamannya tentang Tritung itu udah bergeser, itu udah tadi tidak mengimani Yesus Tuhan. Awal-awalnya itu dia ini juga dulu ya. Saya Gak, angkatan Bunda. dengan Bro Admin. Tadi diakui kok sembahannya 2 kok. Mas Dua dia tadi. sembahan. Ya, sembahannya 2 tuh. Dia sembah Yesus sembah Bapak juga. Perantara katanya kan, tapi ya sama aja dia sembah 2 itu. Bang Kores, gas dulu dong buat besok, woi. Mana dia di telepon aja nggak angkat. Ya udah teman-teman, kalau ingin berbagi silakan. Untuk kegiatan kita di Bandung nanti pada bulan September, tanggal 16 September, itu reuni akbar Apologet Islam Indonesia bersama seluruh kaum muslimin dan muslimat, para netizen yang kami hormati, yang kami cintai. Kesempatan nanti Anda di sana berada 2 hari 2 malam di Lembang, Bandung. Ada Bang Juma, ada Bunda Rama, ada Pak Desugi, ada Ustadz, ya semua Ustadz Wapi, semua dah yang pernah Anda cuma mendengarkan suaranya, Anda bisa ketemu langsung, berinteraksi. Di samping nanti itu saya upayakan juga akan mendatangkan pendeta di situ. Sebagaimana waktu Bang Juma datang akan ketemu pendeta Hendrita dan kawan-kawannya. Saya udah calling pendeta Hendrita nih, seolah-olah dia datang anterin temennya. Pak Hendrita enggak, pendetanya doang yang mau diskusi nanti. Ya, diskusi santai aja gitu loh, gak terlalu formal lah. Paling nanti di tempat terbuka atau satu aula ya, sambil api unggun gitu loh. Nah, diskusi terbuka di situ, terbuka beneran gitu. Kira-kira gitu ya, santai bawaannya. Dan jangan lupa kalau mau izin menjawab di bawah sebentar. Ya insya Allah. Kalaunya saya ada rezeki nanti datang gitu ya teman-teman ke Bandung. Lanjut Bang Andi. kalau ingin beratensi, berpartisipasi, silakan Anda bisa menyalurkan donasinya ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bukti TF-nya Anda boleh kirim ke saya sebagai diadministrasikan. Yang telah beratensi, berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Semoga segala urusannya dimudahkan dan rezekinya dilipat gandakan. Amin. Acaranya berapa hari? Insya Allah 2 hari 2 malam.
Di Jawa Barat, Lembang, Bandung. Dari Soekarno Hatta berapa jam? Dari Suta ke Bandung itu sekitar 3 jam, 4 jam lah. 4 jam ya, oke. Kalau kondisi nggak macet 3 jam lah. Emang Ustaz Yusuf di mana? Apaan? Tinggal Kemarin ke Bekasi kan dari Suta saya 1 jam itu. Nggak tahu kalau dari Suta ke Bandung. Oh, kumpul di Jakarta aja. Kumpulnya berangkat bareng kan ke Bandung. Iya. Konvoy. Nanti naik kereta kan. Ada yang naik kereta, ada yang bawa mobil. Kalau saya sih pakai mobil buat kendaraan di sana. Kereta cepat berapa jam kereta cepat dari Jakarta Bandung? 45 menit. Nah itu. Cuma dari stasiun kereta itu ke TKP jauh, bisa 2 jam. Makanya mending pakai mobil konvoy. Bang Zuma mana ini? Ada. Gurunda. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Mana ini Gurunda Zuma? Tiduran kah beliau? Api Medan kapan? Waduh. Ya undang aja. Kalau Api Medan mau ngundang datang kita. Oh iya Kang. Kalau dari Bandung ke tempat Kohdonditan jauh nggak? 1,5 jam. Kodoni di Oh ya Bogor. udah saya kabarin nanti Kohdonditan dah. Mau ke tempat dia main juga. Lembang di gedung apa host? Tuh ada yang nanya tuh. Oh besok mau disurvei dulu, nggak tahu nama tempatnya apa ya. Itu Api Jabar itu yang ini yang ngasih Ustaz Suki. Cari aja Villa Angker 1 gitu kan. Janganlah, nanti Bu Rahma ketakutan. Memang Bu Rahma datang. Katanya datang itu Bunda Rahma. Datang nanti kata Bang Andi, Bu Rahma itu dijemput pakai jet. Jetnya jet pump tapi Jet pump. dijemput pakai jet kan nggak Bu Rahma? Udah ngasih pakai jet. KTP-nya udah ngasih belum ke Bang Andi? Astagfirullahaladzim. Diinfokan ya kalau ada Villa Angker di Bandung, tapi gratis biar kita masuk situ 2 hari 2 malam. Astagfirullahaladzim. Dibersihin sama Bu Rahma itu. Kita bersihin. Iya. Itu setan ketemu Bu Rahma, setannya merinding itu. Dasar kafir pemakan babi, setannya digitukan lari dia. Kelar ya, kampret, botak gitu. Kelar udah. Tobat-tobat setannya. Itu ada Pak Hasan nawarin rumahnya bisa nginep. Ya, kemarin Bumbunya saya di mana, Kang Hasan? Kemarin saya nginep di rumah Pak Hasan. Oh ya, waduh. Wih, Di mana rumah beliau? Rumah Pak Hasan di mana beliau? Di Golgota. Waduh, di Golgota. Iya, nanti insya Allah Pak ya, kalau ada rezeki saya datang. Kalau Ya Pak insya Yusuf Allah nginap gitu. kalau Pak Yusuf nginap di situ langsung disalib. Kemarin saya, Ahimoto, Bang Kores, terus Ustadz Alif kan nginep di rumah Pak Hasan. Gede rumahnya itu. Iya. Makasih Pak Hasan atas tumpangannya kemarin malam. Kemarin malam. aku kalau nginap waktu tidur itu. sama istrinya Pak ya. Enggak lah, Di kan rumah acaranya mertuanya. nanti di Villa. Villa kan ada kamar-kamarnya, jadi nginep di situ sekalian. Itu siapa yang mau naik tuh? Saya nggak bisa buka. Jadi yang mau nyimak itu, yang mau bayar masuk ya? Pakai bayar, pakai Ya cukup tiket. pengertiannya aja lah. Biar netizen siap-siap kan. Iya, soalnya saya pun juga jauh dari Kalimantan masalahnya.
Mungkin satu-satunya di Kalimantan saya ya yang berangkat ya, Bang Handi. Kalimantan, Jawa, Rio lagi. Iya sih. Oh, Ustadz Sugi rumah kan singgah dan digaji. rumah tinggal terpisah ya. Oh gitu ya Bang. Ya, Rumah tinggal. buat Oh iya. netizen yang di luar kota, kalau mau ikut gabung di family gatheringnya Gurunda Juma di Bandung, silakan hubungi Bang Triasmoto yang di luar kota ya, yang di luar Jawa Barat ya, hubungi Bang Triasmoto. Kalau yang di Jawa Barat, hubungi di Pulau Jawa ya, hubungi Bang Handi sama Bang Kores. Biar didata. Terus soalnya saya ngubungin siapa? hubungin Bu Rahma. Soalnya kapasitasnya cuma 500 bangku ya, 500 kursi. Jadi kalau misalkan nggak kebagian nanti jangan ngoceh-ngoceh, jangan ngomel-ngomel. Nanti saya live-nya besok di TikTok Family Bang Juma. Itu khusus buat acara Bandung ya. Nama TikToknya Family Bang Juma. Dicari aja nama TikToknya Family Bang Juma. Atau saya masukin deh biar pada di follow. Nanti takut ketinggalan beritanya. Kalau Ustaz Dogi kan yang punya acara, masa harus daftar-daftar? Nanti nggak adil Ustaz Dogi ini kadang-kadang. Saya disuruh daftar pada mau durhaka atau gimana? Yang punya acara pengen daftar Bang Handi. Coba tuh kelakuan. Ustadz Sugi ke Bandung tanggal 20. Iya, beres acara. Beres acara. Saya nanya Ustadz. Saya nanya Ustadz. Kangen saya udah lama nggak. Sambil nunggu Oten. Setahun ya Bang Moto ya. Iya. Nah ini nih Setahun kita, teman-teman di follow nih Family Bang Juma, nama akunnya nih. Di follow ya. Ustadz Ali mau nyumbang 1 ekor ini ya untuk Kambing, kambing. makan bersih. Ya kambing. Nah, boleh, Kambing boleh. yang bermata 7 bertanduk 7. Bukan itu, kambing beneran. Kambing, iya mau nyumbang kambing dia. Nah di follow ya akun Family Bang Juma ini. Nanti live-nya di sini. Acara Bandung ini khusus acara Bandung. Mulai besok survei tempat juga live-nya di sini. Di follow teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin bikin channel seminggu yang lalu. Udah tembus sekarang 8.000 udah monet. Wish, Masya Allah. Masya Allah mantap. Tapi masih saya rahasiakan dulu. Iya. Ih, kalau saya mati-matian Ustadz Sugeng gak mau naik, kena pelanggaran masalahnya. Iya. Jam berapa live-nya? Ya lihat aja nanti jam berapa live-nya, makanya disimak. Makanya di follow biar tahu live-nya jam berapa, di follow aja. Saya bikin channel YouTube udah setahun gak naik-naik Ustadz Sugeng itu. Itu channel cadangan itu Ustadz. Nanti kalau ada apa-apa channel yang yang utama kan itu diajukan SAP. Nah ini channelnya yang baru gitu. Untuk cadangan aja. Udah ya, udah pada di follow ya yang Family Bang Juma nih. Ya teman-teman yang nonton di YouTube maupun di TikTok, ntar jalan-jalan ya ke channel saya juga biar cepat berkembang gitu. Nama channelnya sama, Yusuf PI juga. PI, Yusuf PI. Sekarang kalau kena diskon itu mending bikin baru aja. Diterima kok. Kalau memperbaiki itu susah. Untuk mencapai ribuan follower itu lama kan subscriber. Saya seminggu tanpa promosi, seminggu tanpa promosi, nggak ada promo-promo. Mana ada saya promo-promo? Live-nya di TikTok. Lebih populer dari Bang Handi ya. Live-nya di TikTok Ustaz Sugi. Terus jalurnya di mana Ustadz Sugi? Jalurnya? Cuma di live kan? Gereja-gereja, diketok-ketok. Pokoknya live begitu aja udah. Iya. Udah ya, udah pada di follow ya yang Family Bang Juma nih ya. Buat live di Bandung ya. Kalau udah saya turunin. Ini siapa di bawah? 7.898. Nih, nggak usah saya nampakkan channelnya tapi. Dah, oke, jazakallahu khair.
yang sudah yang Nampak sudah tak? follow. Nih, Nampak ya. Nampak. Wih, 7.800, mantap. Iya. Padahal baru seminggu ya. Udah monet yang belum itu- nih? Saya tunjukkan. Kalau nggak percaya udah monet apa belum? 98 itu yang benar, yang 7.000-nya itu Masya Allah. mbek semua Nih. itu. Berkah rezekinya Pak Nih, De ya. udah monet belum? Udah monet, udah monet. Nanti Pak De yang traktir kita kalau insya Allah jadi berangkat. Traktir apa? Bakso apa kek? Udah monet. Nih, Itu bikinnya berapa? ini Seminggu. Anda adalah partner YouTube, ya kan? Bikin channelnya kapan Ustadz Sugi? Channelnya udah lama, cuma saya kerjain seminggu. Oh, iya. Oke. Udah lama bikinnya, cuma saya kerjain itu yang betul-betul saya kerjain itu seminggu. Baik. Dulu saya promosikan nggak naik-naik, cuma sampai 200 dah mentok. Cari cara saya kan, alhamdulillah seminggu itu. Ya kalau sekarang udah 2 minggu lah. Pokoknya monet itu seminggu, sampai sekarang udah 2 minggu. Nanti Bang Pais nanti insya Allah gitu ngejar Ustadz Sugi. Tunggu dulu, laptop saya masalahnya rusak kemarin itu, nggak bisa live streaming saya. Makanya kalau saya live sendiri, bikin room sendiri, bikin komal sendiri itu nggak pernah saya live kan. Tapi malah teman-teman yang nge-live kan. Kenapa? Karena saya laptopnya rusak gitu ya. Nanti insya Allah ya. Ya, teman-teman yang Kristen silakan minta naik lagi. Teman-teman moderator yang di bawah silakan dinaikin yang Kristen-Kristennya. Silakan. Mumpung banyak narasumber yang terkemuka dunia dan akhiratnya di atas. Pak Desu gitu terkemuka di dunia dan Naik yang Kristen yang naik. Ayo Kristen naik. Bang Kores lagi ngapain Bang Kores nih? Si apa namanya Bang Kores teh disebutnya Vespa tung. Akun saya di privat ini. Enggak, masa Lagi main privat game. ini? Apa privat akun saya ini? Enggak. Enggak privat ah. Tuh, siapa yang minta naik tuh? Nggak ada Kristen yang mau naik kakak. Enggak tahu. Kita yang host gimana sih? Nggak bisa, saya nggak bisa buka. Moderator itu yang naik nurunin itu moderator. Saya nggak bisa buka, itu berat. berkumpul suhu-suhunya api nih. Ahli-ahli Pak Desugi, Kan ada khusus grup moderator. Ustadz Yusuf, lengkap. Nah ya oten-oten yang mau bertanya silakan. Kok saya siap ribut? Mana si oten netizen? Aku kalau oten mau ngajak ribut ya, kau jual aku beli. Tapi kalau kau baik diskusinya ya, aku pun baik. Naiklah yang mau bertanya. Oten-oten yang mau bertanya, yuk ada Ustadz bertanya tentang Ibrani, ayo naik. Makasih Bang Sabian, barakallah. Sabian, barakallah. Aduh, Udah hand ini double suaranya udah hand. Iya kalau sama Mikana itu jangan terbawa arus lah. Kita jawab apa yang dia tanyakan. Tapi jangan terbawa arus dengan dia gitu. Mungkin Mikana ini agak bingung gitu debat dengan saya kemarin itu. Ketika debat dengan saya Mikana ini, saya jawabnya masalah zohir itu beda. Terkejut dia. Terus tadi saya bilang ayahnya Nabi Ibrahim adalah tarikh atau taruh. Katanya beda juga dengan Quran. Nah, kan itulah minimnya literasi dari mereka. Jangan terbawa gitu, jangan terbawa. Kita punya literasi banyak.
Si bulu mata anti badai itu, Mekan. Siapa Sabian. Bang Sabian? Barakallah. Langsung naik. Enggak lama lagi nih, ada paus berenang ya, paus. Miau, 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 miau. Ya, Oten silakan kalau mau naik. Ini udah hand ini noise suaranya, tadi ada musik. Ini pada lab di YouTube, takut kena ini ya. Diberesin dulu Bang, udah hand. Kalau saya nunggu subuh ini Kang, soalnya jadwal imam subuh ini nggak bisa tidur. Oh, di masjid jadi imam ya, Ustaz. Masya Allah. Tuh, Kak Yusuf di Masjid Islam. Iya, di Masjid Islam dia ininya. Dan hanya Ustadz. Subuh Jumat ini langganan Quran surah As-Sajdah itu. Saya tuh kemarin baru lihat ada gereja di Pekanbaru tuh, Gereja Kristen Protestan Indonesia Barat. Apa kok perasaan tuh aneh gitu kan? GPIB ya. Terus itu lagi Gereja Pentakosta di Indonesia. Kok harus pakai nama Indonesia gitu? Kenapa sih? Kok masjid nggak ada ya? Masjid Islam di Indonesia Barat itu nggak ada ya? Nggak ada, itu kan tempat ibadah, bukan tempat buat ngeliatin waktu. Lah ya, itu kan gitu itu. Gereja Kristen Protestan Indonesia Barat. Kok masjid nggak ada gini? Masjid Islam Muhammadiyah Indonesia Barat, nggak ada kayak gitu ya? Aduh, bener-bener kayak apa ya, kayak yayasan jadinya kan. Kemarin Gurunda Juma kan debat sama si Ahgatal, sampai di kick tuh sama si Ahgatal tuh Gurunda Juma. Itu PT-nya ada di ini, di TikToknya pemilih Bang Juma tadi tuh. PT-nya kalau pengen lihat Gurunda Juma ngebal-bali si Agatha di situ. Itu so tahu masalah Islam, Ustaz Sugi masalah kalam sama sifat Allah dijelasin sama Gurunda kan, masih aja ngeyel itu. Itu PT-nya ada di pemilih Bang Juma tuh. Tengok aja di situ. Si GW, si Agatha. Oh, Agatha. Si Agatha. Itu sebentar soalnya. Soalnya sebentar itu live-nya saya, untung saya bisa ngerekod di situ, untung saya rekod tuh. Cuma 10 menit apa berapa menit Gurunda di situ. Dari tadi kok ini di komentar Pak Desuki akunnya di privat. Mana di privat ini? Enggak lah. Nah, Pak Desugi sama Bang Hadis Lebes sama Bang Kores nih, Kang Noto, coba bikin lab sendiri lah, biar kita itu banyak pilihannya bagi muslim gitu. Oten nggak akan berani naik kalau saya buka lab. Udah sering, nggak ada satu pun naik. Saya aja bukan, nggak ada yang mau naik, cuma di bawah ngehujat. Tapi ini ada ingin ku tanyakan Ustadz. Gini, kapan tuh ya, beberapa hari yang lalu itu aku kan tapi sempat naik, tapi aku di-kick si ini namanya siapa itu yang pernah diskusi juga sama Gurunda, nggak ngehujat si orangnya, tapi dia punya komal juga tuh. Dia bawain di surah Al-Hajj. Al-Hajj itu kan katanya itu gereja-gereja disebut juga nama Allah di dalam. Dia membenarkan bahwa kata Allah itu ya udah ada disebutkan di gereja-gereja. Coba baca itu. Orang-orang padahal di sini kan ada tanda koma gitu. Tanda koma. Terus arti gereja itu bahasa Arabnya itu bukan yang seperti yang ada di sini. Orang-orang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ya Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi. Koma di situ dia nggak tengok koma, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Gitu kan pemaknanya, mau maksudnya kan Ustaz?
Bukan menggabungkan yang gereja-gereja itu disebut bukan, nama Allah dalamnya. Iya, Bukan. itulah mereka ketululannya. Itu wow Dan out-nya itu kemana masjid. itu? Mereka nggak Dan paham. masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kata mereka itu dia membenarkan bahwa Allah itu nama Allah jadi disebut di gereja-gereja. Makanya kata gereja-gereja di situ. Tapi kalau kita lihat terjemahan aslinya itu gereja. Gereja itu kanisa. Di sini bahasa Arabnya bukan kanisa. Entahlah ini penerjemahan ini kok ada gereja. Itu kalau gereja bahasa Arabnya bi'aun. Iya, padahal di sini kanisa kan, Ustaz. Kita lihat originalnya. Al-Hajj. Ini yang mereka bawa ini loh, yang banyak orang Islam dibodoh-bodohi. Al-Hajj Al-Hajj ayat berapa ya? 40 ya? Kalau nggak salah. Ya, Ustaz. Sawami'u wa bi'aun itu ya. Al-Hajj 40. Kalau nggak salah itu sawami'u wa bi'aun wa Iya, salawatun. betul Ustaz. Itu kan kosakata waw. Wawnya waw atof itu. Waw atof Wa itu. salawatun wa masajidu. Itu waw atof sebagai Kurang tanda Kristen. penghubung. Yang udah Kurang berbeda Kristen. konteksnya gitu maksudnya. Iya, Mana udah ada di bisa situ. umat terjemahan Nggak paham no memaknai itu? Itu kan ada wow out-of kan, saya bilang tadi kan itu wow out-of-nya lihat. Iya, kata dan penghubung kan. Bukan itu sudah terpisah di situ dan masjid-masjid yang diserukan nama Allah. Nah, ini kita lihat ininya ya. 40 Al-Hajj 40. Gereja-gereja. Gereja-gereja di sini kan bukan nih. Wabaiun, gereja-gereja. Padahal kalau kita lihat gereja itu bahasa Arabnya, ini mereka ini seenak-enak kata mempelintir. Udah Hen, selamat malam. Udah Hen. Ya malam. Kristen apa Muslim bang? Udah Hen. Ya. Kristen apa Muslim? Udah Hen. Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan apa bang? Saya mau nanya, kok saya salatnya nggak fokus? Apa? Masalah salat. Kenapa? Pesawat. Salatnya tuh masih banyak yang tertinggal. Apa sih? Salat. Oh, sholat. Kenapa sholat abang? Kenapa? Oh, masih banyak yang tertinggal bang. Oh, ya abang aja males itu sholatnya. Karena kurang fokus tentunya, banyak yang ketinggalan. Iya, abang aja yang males itu. Kalau yang ketinggalan Gimana caranya foto. kita tuh harus kusuk? Bukan pesawat, sholat. Sholatnya ketinggal. Suka menunda-nunda bang. Caranya gini ya, supaya sholat itu tidak ketinggalan. Begitu azan, secara cepat segera ambil wudhu. Begitu azan, pokoknya tanamkan di hati. Begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, langsung wudhu, segera wudhu. Nggak akan ketinggalan tuh, nggak akan tertunda-tunda tuh. Tanamkan tuh ya. Setelah itu ya wudhu ya langsung sholat. Bang, gitu caranya supaya nggak tertunda sholatnya, nggak lalai. Iya, kalau masalah sholat kita nggak bisa intervensi bang. Kalau masalah sholat itu ada di diri abang sendiri bang. Kalau abangnya males ya udah. Begitu juga kan dia tanya solusi bang. Solusinya jangan malas. Solusinya. Salah satu menghindari kemalasan itu. Menunda-nunda sholat itu bang. Gini bang, nyapa tuh udah Hen, ini. kalau saya boleh tambahkan sedikit, gini, ingat satu kaidah di mana kita harus menjaga sholat karena demi Allah suatu saat sholat yang akan menjaga kita.
Oh ya, Jadi ya. itu aja yang ditanamin. Mau kita males, mau kita lagi ngantuk, mau kita lagi capek, apapun itu sholat. Karena apa? Suatu saat sholat yang pertama kali dihisap. Kenapa kita harus jaga sholat? Karena demi Allah sholat itu yang akan menjaga kita. Kalau baik sholatnya maka akan baik semua amalannya. Ya. Aku lakukan lagi. Aku akan Ya. fokuskan lagi. Siap. Ya. Semangat ya, udah. Ya. Ya solusinya Boleh tanya sering nggak? sering ngumpul sama orang-orang yang sholat. Ya kalau ngumpulnya sama orang yang nggak sholat, lama-lama jadi nggak sholat. Ya. Ya kan, terus bicarakan pentingnya sholat. Betapa sholat itu penting, keutamaan sholat, fadilahnya sholat, itu terus sering dibicarakan. Kenapa begitu? Apa tujuannya? Tujuannya supaya bisa menancap di hati. Orang yang cinta bola, setiap saat yang dibicarakan adalah bola. Orang yang suka togel, setiap saat ketemu kawan yang ditanya soal nomor togel. Ya kan? Ya. Nah, begitu juga orang yang cinta sholat, terus lisan kita itu basahi dengan pengertian-pengertian sholat. Apa fadilahnya sholat, apa keuntungannya sholat. Salah satu seperti yang dikatakan Bang Moto tadi itu, sholat yang akan menjaga kita. Itu kalau hanya sekedar di mulut saja, tetap saja kita tidak akan mampu menjalankan sholat. Itu harus tertanam di dalam hati. Bapak tahu enggak kenapa sampo itu diiklankan, iklannya itu aja? Apa tujuannya ketika Anda melihat sampo terus Anda beli? Bukan itu. Tujuannya bukan itu, Pak. Diiklankan terus di TV itu kan. Wow, begitu Anda melihat tampilan di TV iklan sampo, mau beli sampo, bukan itu. Tapi tujuannya nanti ketika Anda beli sampo, Anda ingat itu. Ingat sampo yang Anda lihat itu tadi, Sunslick. Jadi apa tujuannya itu menanamkan gitu loh, menanamkan di dalam hati. Nah, begitu juga kita harus sering membicarakan kebesaran Allah. Pokoknya membicarakan tentang agama. Insya Allah kalau kita terus senantiasa membicarakan tentang agama, maka kita hidup di dalam agama. Begitu Pak ya? Bang Hen, Bang Udahen, saya mau tanya, itu sengaja ditinggalkan karena malas atau apa gitu? Bukan, saya banyak ketinggalan karena kadang-kadang sibuk kerjanya kan ke kebun. Ya, gini, saya sedikit ya, Bang Hen, gini. Menambahkan, kita diberi waktu sehari itu 24 jam. Apakah dari 24 jam itu kita tidak bisa menyisihkan 1 jam saja untuk sholat 5 waktu gitu loh. Paling sholat itu 10 menit. 10 menit. 1 kali sholat. Itu paling 10 menit ya, sama zikirnya. Padahal kita diberi waktu 24 jam sehari ini. Jadi harus ya, karena perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib gitu loh. Nah, orang yang enggak sholat itu apa bedanya dengan orang kafir? Coba. Sholat itu pembeda kita dengan orang kafir. Orang kafir tidak mau sujud. Orang kafir mereka tidak mau ruku. Maka disebut Allah, mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Sudah diberi tangan, didesain untuk sujud, untuk ruku, tapi kamu tidak mau sujud, tidak mau ruku, sombong kali, kan kayak gitu. Nah, jadi waktunya zuhur, ya sudah, saya ada urusan dulu, mau absen dengan pencipta saya kayak gitu, izin aja kerja itu. Jadi seperti itu Bang. Jadi jangan ditinggalkan. Ada cara instan kalau Bapak mau. Mau ndak? Instan, Anda nanti langsung rajin sholat. Ya, gimana Bang? Ikut jemaah tabligh 3 hari di masjid. Saya jamin Anda pulang dari masjid itu takut meninggalkan sholat. Anda akan terus ingin sholat. Maksudnya terus jemaah tabligh itu gimana Bang? Yang ke masjid-masjid itu loh.
Tiap hari Jumat kita ke masjid. Anda itu kan ada orang yang pergi ke masjid-masjid dari masjid satu ke masjid yang lain. Itu kan ada tuh. Nah, ikutlah itu 3 hari aja. Jangan pulang 3 hari, tidur di masjid apa? Ikuti kegiatan mereka. Saya dulu, Mungkin saya benar dulu tuh dia, orang Ustadz yang Sugi. malas sholat. Tapi semenjak ikut itu, walaupun udah bertahun-tahun saya nggak aktif, sholat nggak pernah ketinggal. Oh, gitu caranya ya. Ya. Nanti saya coba. Nanti saya ikutin nanti. Ya. Jamaah tabligh itu bukan madzhab. Jamaah tabligh itu apa ya? Mazhab apapun masuk. Misalnya Anda Muhammadiyah, Anda tidak dilarang menjalankan ke Muhammadiyahan Anda. Anda NU tidak dilarang ke NU-an Anda. Anda suka tahlil silakan, Anda nggak suka tahlil silakan. Pokoknya di situ tujuannya hanya mengajak manusia untuk rajin sholat. Itu. Ya. Nanti saya coba. Nanti saya ikutin. Ya. Coba tuh caranya Bang Udahen seperti yang dikatakan beliau Ustadz Sugi tadi. Sedikit lagi Bang Hen. Gini Bang Hen ya. Apabila kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Apabila kita mengejar dunia, itu akhirat akan meninggalkan kita gitu. Jadi kalau mau hidupnya baik, tegakkan sholatnya. Aqimis sholahnya ditegakkan gitu. Jangan ketinggalan kalau mau hidupnya baik. Jadi seperti itu Bang Hen. Coba kita sadar diri kita ya. Kita ini manusia biasa ya. Sekelas para nabi saja itu diperintahkan sholat loh semuanya. Nabi Ibrahim di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim saja berdoa, beliau mendirikan sholat. Bahkan sampai keturunannya didoakan untuk mendirikan sholat. Sekelas Nabi Ibrahim. Nabi Musa diperintahkan sholat. Di Quran surah At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Isa diperintahkan sholat. Di mana ayatnya Maryam 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa diperintahkan sholat seumur hidupnya. Kita di dalam Quran surah Al-Baqarah, aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraqiin, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita ini siapa? Nabi bukan, ulama bukan, kiai bukan, ustadz bukan, hanya umat dari Rasulullah, hamba Allah. Tapi kagak sholat, mimpi masuk surga gitu. Coba dipikir kayak gitu ini aja. Ini gitu ya Bang. Ini aku ceritanya Pak Ustadz ya. Aku kan 2 bulan habis sebelum lebaran ini, sebelum puasa. Aku kan sering main judi. Habis itu aku berhenti judi. Judi aku berhenti, aku buang semua judi. Udah berkurang, udah hilang kan. Tapi melakukan sholatnya masih terbanyak tertinggal kan gitu. Oh, memang itu Pak, salah satu yang menjadi penghalang kita untuk ibadah itu ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, karena itu aku Itu salah satu penghalang. Ya 2 bulan puasa kemarin. Ya. Udah berhenti itu judi semuanya, udah kebuang judi semuanya. Ya, ditobatin, hasil-hasil yang dari judi itu dibuangin. Buang hasil-hasil dari judi itu. Ya. Kalau Anda ingin ringan menjalankan ibadah, memang salah satu yang menjadi penghalang, bahkan bukan hanya penghalang ketika kita ingin menjalankan ibadah, penghalang doa. Doa kita itu kepada Allah itu tanpa hijab. Tapi kalau sudah ada masuk barang haram ke dalam diri kita, itulah yang menjadi hijab antara kita dan Allah. Doa kita itu terhalang oleh itu, Pak. Ya, jadi dari tadi saya sebenarnya ingin saya tanyakan, apakah Anda pernah makan haram?
Itu yang ingin saya tanyakan, tapi takutnya tersinggung gitu kan. Enggak. Ya Karena alhamdulillah. gini, Bang. Alhamdulillah Anda sudah mengaku kan. Judi, kuburan judi itu karena melakukan sholat ini belum fokus, masih banyak malasnya kan gitu. Bagaimana caranya kita harus rajin sholat kan gitu. Ya, pertama Anda tobat dulu, betul-betul tidak mau berjudi lagi. Bukan gitu itu. syaratannya. Ya. Terus hindari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, ini penyebab utamanya sudah ketemu kita Ustaz Yusuf. Ternyata ada barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itu yang menjadi malas. Kira berapa nih? Kira 10 tahun ada jawab barang haram tuh. Ya. Tapi ya Pak, judi aja. Minum-minuman aku nggak ada. Wanita-wanita aku nggak ada, cuma judi. Ya, itu judi itu kan sangat jelas di Quran dikatakan sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapatkan manfaat. Nah, jauhi itu berjudi, minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah. Ya, itu memang termasuk perbuatan setan itu dalam surah Al-Maidah ya Ustaz Yusuf ya. Al-Maidah 90 itu. Iya, betul. Nah, itu dijauhi ya, bertobat sungguh-sungguh. Insya Allah nanti kalau sudah bertobat sungguh-sungguh Anda akan mencintai sholat Pak ya. Iya gitu. ya. Hindari pinjol, Bang Ben, Bang Hen. Nah, masuk riba itu. Riba. Jadi kalau kita lihat Bang Hen ya. Bang Udahen, adakah orang main judi itu dia kaya raya? Nggak ada cerita. Nggak ada. Aku sudah coba nggak ada. Jadi tinggalkanlah, makanya ayatnya tadi yang disebutkan Ustadz Sugi itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah dan memberikan persembahan untuk setan itu adalah sesuatu yang sangat mungkar. Itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah agar kamu beruntung. Beruntungnya beruntung di dunia, beruntung di akhirat gitu. Oke, mungkin sudah cukup ya, udah Hen. Ya. Kita mau ini. Oke, buat teman-teman Oten yang mau berantem silakan naik ke atas. Ayo. Dan udah kata waktunya hadis Rasulullah itu ya diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba itu di hari kiamat itu adalah sholatnya. Dan ingat, sholat itu kewajiban, wajib itu bukan sunnah atau apa itu wajib. Jadi tentu kalau sebuah kewajiban terus kita tidak lakukan tentu ada ganjarannya, ada dosa. Sholat tuh Imanuddin. Sholat itu Tadi mencegah siapa orang namanya dari Neng itu ya? Bang Hen. mungkar. Udah. Udah kalau ingin cepat sembuh benar gitu, cepat saya sarankan mandi 7 sumur. Dikembang. Udah saya saranin suruh ikut jamaah tablik malah. Ini naiklah kau strike sholat wajib untuk memuji setan. Naiklah kau. Kafir naik yuk. Biarin aja Bunda, itu mah orang putus asa, jangan dibaca. Berarti Yesus muji setan dong. Yesus juga sholat dia. Muji setan dia Yesus. Wah parah nih Kristen ini, masuk Tuhannya dituduh muji setan. Yesus juga sholat. Menurut Yesus juga sholat di Kisah Para Rasul itu 1 ayat 3 ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 itu sholat ya. Berarti muji setan dong. Waduh, gimana ini Oten ini? Ya orang kayak gitu kan jarang baca Bible Pak De. Punya juga enggak Bible-nya di rumah. Intinya adalah setiap kaum menista agama Islam, apapun yang kau nista, suara kotor apapun keluar dari congormu, semua di Bible itu ada. Nggak ada yang nggak ada di Kisah Bible. Para Rasul, Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sholat, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nih mau sholat asar dia.
Oh, alah, Belum ada itu Ustaz Sugi istilahnya asar ya. Wih, udah sholat mereka. Aduh. Nih, sholat asar nih. Jam 3 petang, apa kalau bukan sholat asar? Tapi kenapa sekarang sibuk joget-joget mereka? Kenapa? Itu ajaran dari siapa joget-joget itu? Dari barat, Ustadz. Dipetiin kan oten mati, dipetiin, didandanin, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, itu dari barat. Naiklah kalau bagian penghujat, bagianku naik. Biar kami yang dibawa yang goreng. Goreng lah, Fahmi. Serius nanya Ustaz, untuk menyembah Allah apa yang disembah? Ya zatnya lah. Masa nyembah nama? Nyembah nama syirik. Nah, kayak gitu. Kalau mayoritas muslim melarang kaum ini, mau sekali dibacakan ini Bang Nananul. Kalau mayoritas muslim melarang kaum minoritas untuk sembahyang, hukumnya gimana dalam Islam? Kalau mayoritas muslim melarang kaum, ayolah naik, nanti dijelaskan sama kami di atas tuh saudara-saudara saya, ayo naik. Kalau mayoritas muslim melarang kaum, di mana melarang? Gak ada yang melarang, Bang. Kalian tuh udah nyaman, udah minoritas paling nyaman kalian tuh. Coba tengok di luar negeri ya, saudara kami yang minoritas tuh, muslim minoritas, bagaimana dipersekusi mereka. Kalau kalian tuh aman, nyaman kalian hidup di Indonesia. Padahal dulu yang menjajah kita itu ya agama Kristen. Tapi kalian aman sampai sekarang. Gimana kalian tidak aman sembahyang? Prasangkaanmu itu terlalu berprasangka buruk. Ini menarik ayat ini. Ayat ini menarik nih. Tetapi Petrus berkata, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Loh, berarti nggak mengakui Yesus Tuhan dong Petrus, ya kan? Orang Nazaret itu. Wah. Ini ketemu bagus ini. Ternyata murid Yesus nggak pernah menyebut Yesus Tuhan. Menuhankan. Nggak pernah. Kalau dia menuhankan, masa Yesus Kristus orang Nazaret itu? Contoh Ustadz Yusuf orang Kalimantan itu. Berarti Ustadz Yusuf bukan Tuhan. Nih. Oh, keren. Yesus Kristus orang Nazaret itu. Mantap. Nah, kan Petrus nggak menuhankan Yesus kan, fakta kan. Masa kalau menuhankan mengatakan Tuhan orang Nazaret itu, lucu kali. Jangankan kita Pak De, setan aja yang menggendong Yesus tuh kaget, terheran-heran. Wah, ternyata yang dulu ku gendong, ku coba itu, sekarang dituhankan sama Oten. Heran. Ternyata ya kan, Tuhan dia. Masa digendong kemana-mana sama setan, sama iblis. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, dan datanglah iblis mencobai. Dia dibawa kemana-mana, digendong. Naik ke bumbungan Bet Suci, naik ke gunung. Tahun berapa ratus tahun kemudian, tahun berapa ya, abad ke-3-4, tiba-tiba dia dituhankan. Heranlah iblis tuh. Ternyata yang dulu bukan heran Bu Rama, gembira dia, berhasil sukses dia karena ajarannya diikuti. Karena yang menyembah Yesus pertama kali itu kan iblis. Coba Markus 5 itu baca tuh, ada orang gila, orang kerasukan ya? Iblis itu. Iyalah, berhasil aku menipu orang gitu kan. Karena iblis itu udah ngasih contoh lalu diikuti gitu loh. Orang yang nyembah Yesus pertama kali kan iblis itu. Kisah Para Rasul 5 atau Lukas 8
ayat 27, 28, 29, nah itu dibaca itu di situ jelas. Aduh, Dewi Dwi Purwanto, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dwi, Muslim Kristen? Muslim. Kenapa kalau yuk kali bicara? Muslim. Nah, silakan Bang, apa yang disampaikan? Mau tanya, kalau mau jadi ustadz syarat mau jadi ustadz syaratnya apa ya? Syaratnya harus pinter Bang. Silakan. Nanti dulu. Syaratnya mau jadi ustadz itu harus berapa banyak hafal hadis dan berapa banyak hafal Al-Quran? Jadi orang dipanggil ustadz itu apa ya? Itu sebenarnya bukan dari sekolahan ya. Misalnya kita dipanggil dokter karena kita belajar sekian tahun lulus jadi dokter. Kita dipanggil guru sekolah sekian tahun lulus dipanggil guru. Kalau ustadz itu kan yang memberi gelar itu masyarakat. Selain ilmunya tinggi, perbuatannya harus sesuai. Ya, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Itulah nanti bisa dipanggil ustadz. Belum tentu orang yang mondok sekian tahun dan sebagainya keluar dari pondok dipanggil ustadz. Jadi untuk bisa menjadi ustadz itu selain berilmu juga harus ilmu akhlaknya baik, begitu sih Bang. Yang kedua, boleh nggak ustadz menerima berharap sedikit, meskipun sedikit dari santrinya berupa material atau uang atau barang setelah mengajarkan ilmu agama? Saya yang jawab. Silakan Ustaz. Izin Ustaz Sugi. Abang coba buka Quran surah Yasin ayat 21 tuh. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan ikutilah orang yang ikhlas, ya, orang yang tidak meminta imbalan, maka orang itulah yang mendapat petunjuk dari Allah. Artinya begini, seorang ustadz itu dia tidak akan meminta kepada para jemaahnya ataupun kepada anak didiknya, tetapi cuma orang aja yang paham bahwa ustadz ini dakwah juga perlu biaya, dia punya anak istri gitu, maka kita pun juga harus paham seperti itu. Oh, dia mengajari kita kan kayak gitu, ilmunya kita ambil. Apa sih manfaat kita untuk guru kita? Contoh, lihat saja apa kekurangan beliau. Beliau perlu makan, ya sudah kasih makan kayak gitu. Seikhlasnya kita. Jadi kalau untuk tarif-tarif seperti itu saya rasa enggak gitu ya. Tapi tinggal pemahaman dari para santrinya, para jemaahnya. Jadi seperti itu. Kalau pemberian dari santri, oke kan itu sedekah ya untuk ustadz. Kalau misalkan ustadznya sedikit pun di hatinya nggak ikhlas, maksudnya ingin ada harapan timbal balik dari muridnya atau santrinya, gimana tuh? Dari mana? Bentar. Dari mana Anda tahu niatnya Ustadz seperti itu kan? Ya kita jangan jangan suudon, kita husnudon aja Bang. Kita nggak bisa menilai orang itu dari niatnya, nggak bisa, karena niat itu di dalam hati, nggak bisa kita nilai seperti itu Bang. Mungkin kita menilai si A si B begini begono karena ada rasa dengki dalam diri kita. Itu yang kita takutkan. Bukan Ustadz, maksudnya meskipun sedikit, misalkan nih saya jadi Ustadz, saya mengajar 1000 siswa, saya ada rasa sedikit di hati itu, ada pengen, ada yang misalkan dikit pengen dikasih apa gitu loh. Nah itu gimana? Ya inilah dikit izin dikit. Nah inilah kesadaran saudara-saudara kita ya, kurangnya kesadaran. Menuntut ilmu lewat kursus, lewat segala macam tuh mau belajar, mau bayar banyak ya. Bayar mahal-mahal dengan kursus segala macam. Bayar mahal. Ini belajar untuk supaya pandai mengenal Tuhan, akhirat segala macam. Kok pelit-pelit ya? Kadang bayar 5.000 aja sebulan tuh kadang mikir-mikir. Di tempatku itu Bang, udah
mengajar ngaji di musola itu kami udah Bunda panggil dia Rahma, ustaz. Bunda, bukan kita yang maksud ustadznya itu di hatinya ada sedikit Gini aja bang, rasa saya ikhlas jawab, tuh. saya paham maksud abang itu. Coba buka Quran ya, Quran surah Al-Maun. Ara'aita alladzi yukazzibu biddin. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Apakah kamu tahu dengan orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menolong orang miskin. Ya, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, alladzina hum yura'un, dia ria di dalam hatinya, wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau menolong dengan hartanya. Jadi di sini kalau ustadznya ada sifat ria gitu ya, sifat ria itu salah satu pendusta agama gitu. Dia minta balasan kepada manusia baik berbentuk materi, finansial, ataupun segalanya gitu. Kalau meminta balasan, jelas? Oke. Nah, tuh kan saya jawab pakai dalil tuh. Ya. Soalnya ya ngeri-ngeri sedap juga kalau misalkan dengar hadis yang ada, saya pada dengar ada ustadz yang berharapkan imbalan, malah bahaya gitu, malah masuk neraka gitu. Ya, dia meminta imbalan sama manusia, maka Allah di akhirat tidak akan membalasnya lagi. Gitu. Sudah cukup sampai di dunia aja. Dia mengajarkan ilmu lalu mengharap imbalan kepada sesama manusia. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan apa yang telah dibalas gitu. Ya seperti itu. Gak ada lagi imbalan di akhirat nanti. Bang Handi Noise. Jadi kalau mengajar bang, ikhlas saja, insya Allah Allah tuh membalas keikhlasannya. Rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka. Ikhlas saja. Nah, yang saya kadang ini sama saudara-saudara kita kan, kalau anaknya kursus sama kursus bahasa Inggris, kursus macam-macam ya, mau mereka mau membayar mahal loh. Tapi sama guru ngaji untuk ngaji anak-anaknya tuh kadang mikir-mikir kalau diminta ini. Kadang begitu ibu-ibu di kompleks saya. Bukan Bunda, maksudnya apa bukan bang? itu maksudnya. Oh. Kalau misalkan kita sodako ke ustadznya kan ya bagus loh, kan sodako jatuhnya. Ya, tapi kalau bagus. ustadznya yang berharap itu yang beda loh. Ustadznya yang berharap. Ya, kalau jangan. kita sodako, Makanya aku bilang kalau mengajar Gini, itu Bunda ikhlas bang, Rahma, harus bentar. ikhlas. Bentar, kalau ada ustadznya seperti itu ya, sedikit pun Bang Dwi, kalau ada ustadznya seperti itu, saya mempertanyakan apa yang dia pelajari gitu. Ketika di dalam ilmu agama sudah dibilang tidak boleh meminta balasan, ikuti orang yang ikhlas. Terus juga tadi saya bacakan, hati-hati dengan pendusta agama, dia ria. Nah tuh, atas kealimannya, atas ilmunya dia ria, itu pendusta agama. Terus kalau Jadi kita buka di ayat yang lain, saya potong ya Ustadz. Oke, udah paham tuh beliau. Ustadz kalau yang ceramah di masjid tuh kadang dikasih amplop tuh kan boleh ya, karena memang dia tuh ya semacam itu kan bertugas. dikasih Bunda, bukan itu dikasih Bunda Ya, Rahma makanya maksud saya- beliau ini dari saya hati. tanya. Makanya Bunda Makanya Rahma saya bentar tanya. dulu. Bentar Ya. dulu. Bunda Rahma kayaknya belum paham. Ini dari hati ustadznya. Maka ketika dari hati ustadznya itu ya, contoh saya perlihatkan ayat tadi masalah ria, terus ikhlas ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau kita ayat lain pun melihat ya Bang ya, fa idza faragta fansab, segala sesuatu urusan itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kamu berharap balasannya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada ustadz di dalam hatinya gitu ya, berharap meminta imbalan kepada manusia, itu ustadz dari mana? Itu yang malah saya pertanyakan gitu. Berarti kembali ke niat ya Ustadz ya, kembali ke niat saudara ya. Nah kita ini di bawah ini juga, ini berapa kali udah typing ini orang di bawah ini ya. Ayolah naik, ini saya baca typingannya ini ya. Dari tadi ada 100 kali dia copy paste ya.
Belanda 350 tahun agama Kristen menjajah Indonesia. Belanda 350 tahun agama Kristen menjajah Indonesia. Bersatu Islam, Hindu, Buddha, keharingan, merdeka. Maksudnya mereka berjuang bersatu. Masa sih? Coba, Ustadz. Tuh. Apa Bunda Rahma? Ini dia bilang bersatu katanya Islam, Hindu, Buddha, keharingan. Oh, apa itu keharingan? Keharingan itu orang yang mempercayai leluhur. Oh, nenek moyang. Naik Muhammad Iksan, naik. Ayo. Typing terus nggak capek kau ngetik-ngetik copy paste kah? Kalau ustadznya pasang tarif kalau diundang ceramah di masjid gimana ustadz? Ya nggak boleh. Itu yang seikhlasnya dikasih tuh, nggak boleh tarif-tarif. Maksudnya non-Oten bersatu melawan Belanda, pembawa ajaran Oten. Oh, ini ya teman-teman semuanya, jujur nih, contoh Bunda Rahma pernah ikut ngaji sama saya dulu. Sama Bunda Rahma, apakah saya ada yang pasang tarif per bulan Bunda? Nggak ada kan? Nggak ada. Tetapi kalaunya Bunda alat saya rusak gini, mohon bantuannya kalau ada, kan kayak gitu. Baru kita ini aja. kan penggalangan dana, baru kita buat bayar Zoom-nya kan, alat-alat untuk keperluan bersama, kayak gitu aja. Untuk dipakai ngajar kita kan, kembali ke kita juga, iya ya Ustadz itu. Jadi saya rasa itu tergantung niat ya Ustadz ya, niat Ustadz-ustadznya itu. Bunda Rahma ini lama ikut ngaji sama saya dulu, dari AIU plin-plan. Tajwidnya Ustadz, kalau sama Ustadz Yusuf tuh tajwidnya bisa ngaji tapi cara bacanya kurang bagus. Kalau Yuni itu memang dari Al-Fatihah Yuni. Bu Yuni itu yang lebih lancar Bunda Rahma lah daripada Ibu Yuni. Iyalah Ustadz, kalau maksudnya yang awal-awal belajar ngaji itu kan Yuni itu yang aku ajak Mas, ayo belajar sama Ustadz. Kalau aku bisa baca, cuma tajwidnya kan panjang pendeknya pengucapannya itu sama Ustadz Yusuf. Kami udah lama itu sama Ustadz Tahta di JCC, kemudian pindah ke Ustadz Yusuf, kita keluar ya Ustadz. Debat mana nih? Noten, gak ada yang berani naik lagi. Tidur kayaknya nih. Bang Zuma mana? Hostnya mana? Bang Handi mana? Ustadz Sugi mana? Tapi betul Bang itu Kores. zaman dulu ketika kita ngaji itu nggak ada, paling kita bawa apa ya, kelapa, beras. Kita selesai ngaji itu kita bersihkan, nyapu, bantu angkat air gitu tuh dulu kalau kita lagi ngaji ya. Nggak ada imbalan-imbalan sama guru ngaji tuh. Tapi sekarang kan kebutuhan tuh kita maklumin aja ya. Jadi anak-anak kita ngaji tuh di masjid musola itu kita ada tarif setiap bulan. Kita maklumin aja kan, beliau juga butuh menafkahi keluarganya. Apa-apa. Yang penting kayak gini Bunda Rahma sama teman-teman yang di bawah sama yang di YouTube ya, saya nonton di YouTube Bang Zuma itu. Begini ya, kita itu sebagai pengajar pertama ikhlas, tidak ada tarif perpuluhan ya. Sekali lagi, tidak ada tarif perpuluhan. Iya, nggak ada sih. Nggak ada, memang nggak ada begitu. Oh ini live, masih live Ustadz. Masih itu Bang Zuma live. Saya cek nih. Assalamualaikum. Di tempat Bang Zuma, follow ya akun YouTube saya tuh.
Iya, di kesempatan kau ngomong kan, kalau lagi ada diskusi kita nggak boleh banyak ngomong. Naiklah. di tempat Bang Di Zuma kesempatanmu saya nih. masih dianggap oten loh. Wah, kejam kali ini Bang Juma ini. Masih abu-abu saya di situ, kagak biru. Tapi Ustadz, kalau dialog sama anak katak itu memang Ustadz kecil suaranya. Dia kan itu mic-nya itu di ini Ustadz. Kecil suara, kalau kunyimak tenggelam suaranya Ustadz. Kalah sama si muka kotak anak katak. Jawaban kalian sepertinya belum tepat ya, belum tepat bagimu Bang ya. Jelas saya bawakan Quran semuanya, kalau kamu mau melawan Al-Quran terserah kamu lah gitu ya. Wah, Yang penting kita kan sudah Ustadz. menjelaskan. Kalau bagimu jawabannya Ustadz, belum tepat ya sudah. Berarti dia cuma mau ngetes. Dia orang pinter mau ngetes Ustadz. Berarti Anda Nah, orang perhatikan pinter, ya, Bang. Bunda Rahma. Seseorang yang berilmu lalu mengetes orang lain, ilmunya itu digunakannya untuk mengetes orang lain, maka ilmu dia di dunia tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat, dan dia telah memutus amal jariah dari gurunya. Jadi seperti itu. Wih. Bahaya itu Bang Dwi. Gak boleh gitu Bang. Sebenarnya kau pinter, kau tahu. Kau cuma naik bertanya. Menjadi ribut orang di atas. Udah kau paham rupanya. Dijelaskan sama Ustadz kami. Ternyata kau bilang belum tepat. Gak apa-apa, Ya, gak apa-apa. berarti- Yang penting kan kita menjelaskannya memakai dalil. Nah, gitu. Terserah dia. Kalau dia mau terima, monggo silakan gitu. Karena kan kita mempunyai argumentasi yang berbeda setiap orang itu. Yang penting tidak luput dari dalil. Kalau bertanya tentang agama Islam. Mungkin dia termasuk ustadz yang berharap kepada jemaahnya itu. Ya nanya udah dijelasin, malah katanya nggak tepat. Ya, Berarti kau gini, tahu yang Bunda, Ustadz berarti Sugi. dia tahu yang tepat. Beliau tahu yang tepat. Bunda Rama. Silakan. Jadi kalau saya itu nggak pernah berharap. Kenapa? Karena saya dulu ngaji juga gratis. Masa saya ngajar orang terus saya berharap juga, kan aneh. Ya gitu aja. Saya belajar gratis. Setelah punya sedikit ilmu saya ajarkan kepada orang lain. Masa saya berharap, kan aneh gitu loh. Tapi kalau Anda mau begitu ya silahkan, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya. Tapi tanggung masing-masing. Anda dapat imbalan dari manusia, kalau kita ingin dapat imbalan dari Allah. Itu bedanya itu aja. Oh, dia benci dengan ustadz yang banyak kaya-kaya gini ya. Mengatakan jawaban Ustadz tuh. Iya, aduh, udahlah Bang. Dwi. Ya, jangan baper lah. Jangan baper. Terus yang dijelaskan ya coba ditangkap aja gitu. Kalau menurutmu kurang tepat, ya kamu jelaskan. Sebenarnya tadi Pak Dwi tadi saya mau tanya balik. Itu ustadz dari mana yang meminta imbalan gitu? Itu apa? Ustadz dari mana kayak gitu? Itu bertanya aja udah salah dia. Tadi saya tanya, kamu tahu dari mana niat dia? Kita kan nggak tahu niat seseorang, itu nggak tahu, makanya kita sangka baik aja, gitu loh. Untuk apa? Untuk mengamankan hati kita, sangka baik aja. Walaupun dia itu meminta imbalan kayak apa, sangka baik aja. Jadi kita itu tidak rusak oleh orang lain. Kenapa kita harus bersangka baik supaya hati kita terjaga? Sudah. Kalau kita yang ada bersangka buruk, apa hati kita yang rusak. Kalau saya gitu sih menyikapinya itu. Bang Gary, guru saya aja Bang Gary ya, guru saya sampai sekarang beliau nggak kaya-kaya loh. Guru saya tuh Kiai Haji pula beliau, nggak kaya-kaya beliau. Yang pernah Ustadz datang itu hari ya. Iya. Masya Allah.
Mantap. Sekarang apa? Sekarang insyaallah. Kalau menurut saya lebih baik Ustadz yang minta imbalan kepada manusia daripada dia tanya dijawab tapi melecehkan. Itu lebih jahat dari Ustadz yang berharap kepada manusia itu. Ya enggak? Itu jahat itu. Aturan itu kalau belum sepaham ya terima kasih. Bukan malah melecehkan seperti itu. Sama hukum kredit rumah dan mobil, apa hukumnya? Hukum kredit rumah itu kan beda ininya, beda bahasannya itu Bang. Bu larikan ke masalah riba segala macam ya. Tadi itu, tadi itu tergantung akad. Bisa riba, bisa tidak riba, tergantung akad kalau itu. Tapi kalau sudah bekerja sama dengan pemain finansial ya, seperti Adira, itu jelas riba. Tapi dia sangkut pautkan tadi pertanyaannya. Pertanyaan tadi tuh dia katakan sama hukum kredit rumah dan mobil. Apa hukumnya? Nggak nyambung. Nah, aku bilang nggak nyambung Bang, nggak bahasan beda bahasannya itu. Selarinya ke sana, nggak nyambung. Bahas riba, bahas kelakuan orang lah, masa dicampur aduk kayak gitu. Mana bisa seperti itu? Kecuali Ustadz itu kredit, pinjam bank, pinjam rentenir, nah baru kau hubungkan boleh. apa pun. Tapi jujur loh Bunda Rahma, jujur loh Ustadz Sugi. Kalau saya ada kurang itu, kadang saya minta tolong sama sesama muslim gitu. Kadang. Minta bahas dong. Gimana mau bahas ke orang pintar, dikasih tahu kau bilang nggak pas tuh jawabannya. Kamu yang inilah, kamu yang ngajarin.